Udah mulai. Beb, udah mulai. Ngomong-ngomong. Well, halo, selamat siang semua. Wah, udah mulai banyak yang join 12. Kita baru mulai live tapi udah 13, 15. Kita tunggu sampai 1.500 ya. Selamat siang semua yang udah join. Thank you for join semua. Kita sambil tunggu ya. Kita sambil tunggu semuanya join sebelum kita mulai. Dan siang ini kita mau bagiin hadiah dulu. Wah, gimana nggak Sultan, ini baru mulai live kita udah mau bagiin hadiah. Diskon 50% minuman kolagen. Nah, by Melvin Tenggara. Caranya gimana? 10 orang tercepat yang wave di kolom komen. Nah, di Instagram kalian pasti ada icon wave ya. 10 orang tercepat. Yuk, langsung semua lambaikan tangan 10 orang tercepat. Nanti bisa langsung dapetin hadiah diskon 50% untuk minuman kolagen. Bisa langsung ditukerin nanti habis acara. Kalian bisa langsung nukerin minumannya. Yes. Yuk, mana wave-nya? Wave-nya. Hai Kak. Wah, ini fans-fansnya Melvin sudah join semua di sini. Fansnya Cedingli juga, fansnya Ko Abraham, semua fans Bihin Taylor juga semuanya udah gabung di sini. Hai. Yuk wave yuk. Mana wave-nya? 10 orang tercepat. 1, wih langsung Melvin official udah gabung. Gercep ya ini ya kalau fans-fansnya Melvin ya. 1, 2, 3, yuk 7 orang lagi. 4 orang udah join untuk wave. Udah 10 belum? Wait ya. Kita cek apakah udah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi, 10. Udah berhenti sampai di Lydia Halim ya. Jadi silakan aku bacain mungkin ya. 10 yang tadi dapetin hadiah 50%. Sambil dicatat ya. Sambil dicatat dulu sama tim buat 10 yang paling gercep. Wait, aku sambil pin dulu ini ya. Nih. Nah, ini kan maksudnya. Oke. Well, sekali lagi selamat siang buat semuanya yang udah join. Ini hari ini aku Octavianus Filemon lagi ada di workshop terbaru Bihin Taylor yang ada di Surabaya Timur. Jadi nanti kita bakal bahas seperti apa sih workshop terbaru, dan ini adalah workshop atau cabang kelima dari Bihin Taylor. Secara buat kalian yang udah follow Bihin Taylor dari lama pasti udah tahu ya berapa tahun betapa legendarisnya Bihin Taylor. Dan tentunya hari ini kita dalam rangka ini jauh banget sebelum kita grand opening. Jadi hari ini aku berkesempatan untuk bisa lihat-lihat workshop yang ada di sini sambil nanti mau ngobrol-ngobrol sama Melvin sama Dingli dan juga mau bagi-bagi hadiah. Tapi sebelum itu kita mau make sure dulu buat teman-teman yang bertanya-tanya, kok berani sih kita kumpul-kumpul hari ini? Kita mau kasih tahu ke kalian di sini prokesnya juga kita jalanin ketat. Jadi semua nanti yang ada di dalam frame yang nanti bakal ngobrol-ngobrol sama aku dan juga bahkan yang di balik layar pun semua tim kita juga udah swab antigen dan semua sudah dinyatakan negatif. Puji Tuhan ya. Kita juga berdoa supaya kalian semua yang ada di sana yang nonton juga semua dalam keadaan baik, sehat semuanya. Yang lagi aktivitas, yang lagi kerja sambil nonton kalian bisa langsung nanti dapetin hadiah juga tentunya. 55 orang sudah bergabung dan sekarang aku mau undang Ko Abraham untuk join bareng sama aku di sini. Hai Ko Abraham. Tepuk tangan dong semuanya. Founder dari Bihin Taylor. Kesini kok biar
kegantengannya. Nah, biasanya soalnya kalau kita udah pakai jas dari Bihin ini ketampannya naik berapa persen gitu ya. Gimana kabarnya Ko Abraham hari ini? Baik, puji Tuhan. Wah, ini sekarang kita ada di workshop terbarunya yang sebenarnya masih belum 100% jadi ya, masih on progress. Iya, betul. Masih belum jadi sih. Masih on progress, tapi belum buka pun kita udah bagi-bagi hadiah, betul ya? Kemarin tanggal 1 September, berarti 2 hari yang lalu, itu kalau kalian udah pantengin Instagramnya Bihin, sudah diumumin bakal bagiin 2 set jas secara gratis buat followers Bihin Tailor tercinta. Boleh dong kok dikasih tahu itu sebenarnya bikin giveaway itu seperti apa tujuannya, dan mungkin nanti yang dapetin itu mereka dapetin jasnya yang seperti apa sih kualitasnya? Oke, kalau untuk dari jasnya sendiri sih kualitasnya nggak usah ditanya lagi lah ya. Yes. Cuman maksudnya kalau misalkan teman-teman semua ada kayak ide nih, ingin bikin model apa selagi kita bahannya ready, pasti kita bikinin. Tapi kalau kalian mau cari warna apapun di Bihin sejauh ini ya, karena kan kalau aku tuh udah mulai MC dari anak-anak yang butuh warna colorful, Sweet Seventeen sampai wedding, semuanya lengkap. Jadi nanti yang menang, semoga benar-benar ini ya, bermanfaat ya kok buat yang menang ya. Kalau misalkan mau pakai buat event, siapa tahu nanti yang menang ternyata dalam waktu dekat mau wedding bisa dipakai. Bisa juga. Oke, balik lagi kita sekarang ngomongin workshop terbarunya Bihin yang kita kasih bocoran dikit ya. Ini di Surabaya Timur di Manyar. Nanti pokoknya kalau kalian mau tahu lokasi spesifiknya ada di mana, pasti nanti akan diumumkan di Instagramnya Bihin Tailor juga. Nah, ini sekarang kalau boleh dikasih presentasi, kira-kira udah berapa persen nih progres pembangunannya Ko Abraham? Kalau untuk bangunannya sudah 100% sih. Cuma tinggal interiornya aja kali ya Non ya. Tinggal interiornya terus nanti tinggal mungkin akan segera diisi juga kalau misalnya interior semua udah selesai. Targetnya kapan nih kok akan dibuka? Pasti ini yang nonton juga mungkin yang udah follow lama udah penasaran. Kapan nih cabang terbaru di Surabaya Timur buka? Nah, kita untuk planningnya ya, planningnya mungkin kita dibuka 4 bulan Oktober. Berarti bulan depan ya? Betul, bulan depan guys, buat kalian yang di Surabaya Timur. Habis ini ada cabang terbaru. Kalau biasanya di Timur ini orang-orang selalu identiknya langsung ke Ruko Klampis biasanya ya. Nah, Ruko Klampis, tapi guys, kalau ngomong tentang Bihin, setiap tahun itu kan kliennya makin banyak ya kok ya. Amin. Dulu kita pernah ngobrol kliennya sampai berapa tuh udah nggak terhitung ya. Bahkan pembukuannya tuh udah ganti berapa kali untuk kalau misalnya mau ngerekap ini ya customer Bihin karena saking banyaknya. Jadi ini tujuannya dibuat lagi workshop terbaru cabang yang ada di Surabaya Timur supaya nanti teman-teman yang mau datang ke sini mau fitting semuanya jauh lebih nyaman. Betul. Nah, ngomongin tentang interiornya, apa yang membedakan cabang terbaru ini dibandingkan branch atau cabang-cabang yang lainnya? Jadi sebenarnya tujuan kita bikin cabang terbaru ini karena kita tahulah tuntutan masyarakat saat ini ya Bang ya. Jadi kita kepingin servis kita untuk setiap klien Bihin itu lebih VVIP lagi. Jadi lebih bukan hanya sekedar orang datang ukur mau pilih bahan apa dan lain sebagainya, nggak hanya seperti itu gitu. Cuman kita bisa diskusinya lebih nyaman. Terus habis itu inspirasi mereka, kita juga ada satu tempat nanti di sini khusus bahan-bahan yang high end semua, jadi mereka bisa langsung lihat secara langsung bentuk besar bahannya seperti itu. Berarti secara nggak langsung, meskipun ini masih dalam keadaan pandemi, tapi Ko Abraham juga ngelihat bahwa yang namanya customer ini kita harus benar-benar kasih service yang terbaik. Jadi Bihin mau kasih improve yang terbaik dari service mereka supaya kedepannya teman-teman nanti yang mau datang ke sini jauh lebih nyaman lagi. Jadi nggak cuma sekedar fitting, tapi kalau misalkan nunggu pun itu masih ada tempat yang sangat spacious. Ya, kalau ngomongin tentang tempat, aku ini udah pernah ke semuanya tuh. Jadi selain yang di Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Tengah, betul ya? Betul. Nah, sekarang Surabaya Timur ini ada yang kedua, cuma satu yang belum, yang di luar kota. Tapi mungkin kita nggak kasih tahu yang satu di mana karena ini nanti teman-teman harus tahu, karena nanti kita bakal ada kuis-kuis berhadiah juga ya. Yang satu lagi selain di kota Surabaya. Oke, nah kalau gitu nanti tentunya kita juga akan bagiin hadiah ya. Nanti Ko Abraham juga nanti akan join terus sampai akhir acara. Nanti kita juga akan bagi hadiah buat kalian semua. Thank you banget Ko Abraham. Sukses selalu, sehat selalu ya Ko Abraham ya. Thank you. Well, teman-teman sekali lagi kita poin-poin buat kalian yang udah join. Gak akan ada ruginya kalau kalian join sampai akhir acara. Sekali lagi kenapa? Karena hari ini akan ada banyak hadiah. Aku mau kasih spoiler dulu. Kalau misalkan tadi di awal udah dibagiin voucher untuk 50% off ya, diskon 50% untuk kolagen yang tadi udah ya, Wenda udah semua ya, 10 pemenang
Jadi pastikan tadi 10 pemenang yang tercepat juga DM langsung. Oke, kita bacain aja supaya teman-teman bisa langsung DM untuk redeem voucher kalian. Yang pertama adalah Melvini Official. Yang kedua Melvinity ya. Oke, Melvinity Official yang pertama. Kemudian yang kedua Vincent Valentino. Dan yang ketiga Uwi Maharani. Yang keempat My Boutique Blitar. Oke. My Boutique Blitar. Kemudian yang kelima Esther Viana Sipu. Ya, itu yang kelima. Yang keenam Jainata Lipesik. Joynata. Oke, di sini asalnya. Kemudian Vincent SL27, Nurafni TV. Betul, Wenda? Iya. Kemudian Lydia Nalim, double M belakangnya. Kemudian Ivana Tantoyo. Oke, itu aja. Nah, itu tadi yang tercepat, yang jangan lupa kalian bisa langsung DM ke Bihin Taylor untuk kalian bisa langsung redeem hadiahnya. Well, ini karena semuanya udah gak sabar karena kemarin juga posternya udah di-share di Bihin. Kalau misalkan hari ini kita akan bincang-bincang bersama dengan para profesional. So please welcome Melvin and Dingley. Aplaus virtualnya. Halo, silakan boleh di sini. Di sini dulu, boleh sapa-sapa dulu mungkin sebelum kita duduk ke belakang. Hai, boleh maju ke depan, kita sapa dulu semua yang udah join. Hai semua. Aku mau persilakan mereka untuk duduk dulu di kursi panas ya guys ya. Aduh. Silakan, mungkin mau di sini, Dingley boleh di situ. Oke. Ini kita harus lebih semangat berarti siang ini supaya teman-teman yang di sana bisa dengar ya. Oke, gimana kabarnya Melvin? Baik. Dingley gimana kabarnya? Baik. Di tengah kesibukannya, dari tadi di sini tapi kayaknya nggak berhenti semua sambil kontrol bisnisnya ya. Emang kalau profesional itu harus gitu ya. Harus sambil Jam kerja, Bo. masih jam kerja. Ini sekarang jam berapa sih? Sekarang jam 3.14. Dan teman-teman yang join semua, nggak tahu nih sekarang kesibukannya lagi apa semua. Tapi sekali lagi kita berharap semua juga tetap sehat, tetap semua jangan lupa untuk taat prokes. Kita juga semua di sini juga tetap taat prokes sambil kita ngobrol-ngobrol hari ini sama mereka berdua. Dan ngomong-ngomong hari ini kita juga akan bagi-bagi hadiah ya. Dan nanti di akhir acara juga mereka berdua yang akan memilih pemenang giveaway yang berkesempatan untuk dapetin masing-masing orang satu set jas koleksi terbaik dari Bihin tentunya. Well, hari ini kita sudah kedatangan mereka berdua. Kita mau tanya-tanya dulu deh dari yang paling ujung sebelah kanan. Ladies first. Tanya apa nih? Gimana nih kesibukannya Dingley hari-hari ini? Ya, belakangan ini banyak sih ya yang masih berusaha aktif aja, banyak yang coba dikerjain, kontrol bisnis tetap, kembangin bisnis tetap, terus ya sibuk itu aja sih ngurusin bisnis, gimana fokusnya di kantor, karena kan udah mulai PPKM-nya udah mulai turun ya, jadi mulai beberapa kantor mulai buka kayak gitu, jadi kita mulai menata lah supaya bisa operasional dengan aman gitu kantornya. Oke, kalau setiap harinya sendiri itu dari Dingley setiap hari pasti keluar nggak atau ada hal-hal yang mungkin dikerjain juga di rumah? Kita sekarang hybrid ya, udah kayak mobil aja hybrid. Jadi itu ya ada waktu-waktu tertentu kayak shift-shiftan gitu lah ya. Betul, jadi ada yang kalau memang bisa dipindah ke digital kita akan pindah ke virtual ya. Oke. Kalau yang memang nggak bisa ya kita tetap ketemu. Asal prokes aja ya, asal kan sudah vaksin. Udah vaksin ya? Udah vaksin 2 kali tadi. Udah vaksin 2 kali. Belum yang ketiga ya? Belum kan? Tapi kalau ada nakes dulu. tapi kalau misalkan dikasih kesempatan vaksin yang ketiga mau nggak? Mau ngantri langsung. Supaya lebih kebal gitu ya? Iya. Jadi Wonder Woman lah. Ini belum vaksin ketiganya udah Wonder Woman loh. Oh gitu. Di sini kan banyak banget yang dikerjain ini. Takutnya habis itu jadi Hulk, ya kan? Jadi Hulk, repot juga. Kalau Melvin gimana kesibukannya sehari-hari? Mirip ya sama Dingley, hybrid juga, tapi kita milih ngurangin lah kalau ketemu orang sekarang. Jadi memang banyak di rumah yang bisa dikerjain remote online ya online, yang memang perlu dicek onsite ya kita pergi, tapi sebisa mungkin sekarang tetap jaga prokes lah.
Oke, tetap menjaga prokes juga, tapi emang kalau di masa yang sekarang juga pastinya nggak bisa selalu diem ya. Kalau di rumah terus mungkin ada hal-hal yang harus kalian turun tangan langsung untuk kontrol langsung di tempat, ya kan? Karena kalau kita bicara tentang teman-teman kita yang para profesional ini ada banyak banget hal-hal yang harus mereka urusin gitu tiap harinya. Tapi kalau misalkan kita ngomong pandemi sendiri ini udah masuk tahun kedua, ya kan? Udah masuk tahun kedua, ini udah 2021 dan kerasa nggak sih abis ini mau ganti tahun 2022? Gila kan, flies cepet banget. Cepet banget berlalu. Tapi selama pandemi mulai dari, aku inget banget pokoknya Maret ya, pertengahan Maret, belasan Maret 2019 itu pertama kali 2020. Oh sorry 2020. Ya. 2020 itu pandemi COVID masuk ke Indonesia. Mungkin awal tahunnya kita udah dengar pertama kali di Wuhan, Iya. ya kan? Udah pertama kali di China, kemudian masuk ke Indonesia. Dan ini sekarang udah mau 2 tahun usianya, gitu kan? Apa sih hal yang kalian itu bikin kalian, aduh bete banget, sampai kalian mungkin ngerasa apaan sih COVID ini sampai benar-benar mengganggu profesi kalian atau kerjaan kalian? Di momen apa sampai kalian merasa desperate mungkin ya, stres gitu ngadepin pandemi? Dari Dili dulu mungkin. Kalau dari aku di momen apa ya? Awal-awal sih Indonesia kan luar biasa ya. Kita bilang gara-gara kita keseringan minum es teh, batunya nggak bersih. Gara-gara makanan jam belum 5 menit langsung Iya, jadi berasa waktu itu kebal. Tapi tiba-tiba ketika drastis turunnya drastis banget, tiba-tiba langsung PPKM kan, lockdown. Yang kena banyak banget. Yang bikin kita stres ya, cuman waktu tahun itu kita lagi planning, aku sih pribadi lagi planning banyak mau pergi. Jadi semua pergi liburan ke cancel semua ya. Liburan ke cancel semua. Terus repot ngurusin cancelan. Dan sama juga bisnis yang awalnya running well dan kita mau expand menjadi harus postpone dulu. Itu sih yang bikin kesel, itu aja. Jadi nggak boleh keluar tiba-tiba. Karena kan itu di bulan apa ya? April, Mei, Juni yang parah-parah banget lockdownnya. Dan kita semua kan takut ya, karena dengar kena mati gitu kan. Ya tiba-tiba Surabaya hening gitu ya. Terus kita untuk pertama kalinya mungkin dari sekian lama terlihat awan di Surabaya itu biru banget. Gitu, karena polusi udaranya berkurangnya berapa persen gitu ya. Luar biasa. Jadi itu pun itu sih yang bikin kita wah gila sih, ini COVID udah luar biasa, ternyata it's real gitu. Iya. Itu butuh waktu yang lama nggak waktu itu untuk beradaptasi dengan hal Lama seperti banget. itu? Stres banget di rumah, itu hal yang paling nggak suka sih, yang paling dibenci sih, bukan benci ya, lebih disesali kenapa sih ada si COVID ini gitu. Jadi kita harus di rumah terus, padahal saya orangnya kan aktif ya. Biasanya aktif banget, gak bisa diem, tiba-tiba harus diem di rumah aja. Iya, betul. Oke deh, kalau Melvin gimana nih? Apa hal yang paling bikin bete selama pandemi ini? Udah dijawab sama Jimmy semua. Udah dijawab semua. Jadi pada dasarnya ya sama. Kita planning bisnis harus kita ngitung trafficnya segini, BEP segini, lalu semua jadi meleset kan. Mau buka cabang, mau buka apa jadi pospon semua. Padahal waktu itu mungkin plan-plannya udah banyak banget ya. Apalagi itu kan awal tahun ya kan. Terus kita mau pergi sama temen nggak bisa, pergi liburan nggak bisa, di rumah terus. Ya stres juga sih. Iya. Nah tapi aku pengen tanyain sebenarnya personally ke Melvin ini kan kayaknya kalau kita lihat di sosial media di Instagram itu pergi gitu sama teman-temannya terus kan itu sebenarnya jalan-jalan apa sambil kerja sih sebenarnya? Soalnya pasti orang-orang pada mikir kalau seorang Melvin kan Crazy Rich Surabaya kamu pasti perlu kerja ya kan duitnya udah banyak gitu. Oke. Satu, saya bukan crazy di Surabaya gitu ya. Tapi Indonesia ya? Oh enggak. Jadi. Amin. Kalau yang bagus di amin ya. Amin. Tapi kalau yang aku masukin di sosial media, yaitu karena kita hangout, kita pergi sama teman, itu yang aku share ke publik. Kalau aku kerja atau apa, itu bukan something yang aku share untuk konsumsi publik juga. Gitu. Jadi ya aku kerja, tapi ya mungkin nggak semua orang tahu ya, yang teman-teman aja atau yang kita cukup dekat yang tahu lah. Kan nggak mungkin aku ke kantor aku share terus gitu. Apa yang mau aku
tunjukin gitu kan. Yes. Jadi sebenarnya di balik itu juga Melvin ini ada banyak hal banget yang dikerjakan. Salah satunya kemarin itu juga running bisnis baru. Bulajannya itu kalau nggak salah baru buka waktu pandemi juga ya. Kalau nggak salah ya. Itu udah di plan sebelum pandemi kah? Atau baru di plan dan baru dibuka pada saat pandemi? Jadi itu emang udah mau dibuka sebelum pandemi. Oke. Tapi karena kemudian ada pandemi, kita melakukan adjustment di beberapa menu juga. Kayak kita masukin high dose vitamin C dan lain-lain, itu adjustment untuk pandemi. Oke, jadi emang itu kalau nggak salah kolagen ini kan minuman-minuman sehat gitu ya, yang penting banget dikonsumsi, apalagi kalau sekarang kita ngomong pandemi semuanya harus serba sehat lah ya, bukan cuma pola hidup yang sehat tapi konsumsinya juga sehat. Jadi mungkin Melvin juga melihat ini salah satu peluang ya di masa pandemi juga menghadirkan minuman yang sehat. Nah, kalau misalkan ngomong tentang kerjaan juga nih, Wi, biasanya setiap hari kalau boleh di breakdown gitu dari pagi sampai malam apa aja sih yang dilakuin, gimana caranya untuk punya yang namanya time management yang baik? Sebenarnya sih pasti sama ya, kurang lebih sama 90 orang di Indonesia Raya ini. Saya pasti juga ada 9 to 5 ya, ada kantor ya. Dimanapun, walaupun owner apapun dibiasakan selalu mengikuti lah jam kantor supaya lebih efisien ya, fungsinya jadi di hari kerja itu maksimal gitu. Nah kalau di breakdown banyak banget. Kalau di breakdown paling pagi saya juga trading ya, jadi main saham, ngecek saham, terus mungkin baca update berita, kadang itu malam atau pagi gitu ya. Terus ke kantor, urusan kantor. Paling yang paling sering diurusin sekarang ini hotel sama mallnya, karena mallnya udah mulai beroperasi lagi, udah mulai buka lagi. Terus ya tes swab, PCR dan segala macam lagi ngurusin itu. Terus ya itu aja sih, ya urusin day to day. Jadi kan gimana kalau di pandemi ini kita mesti adjust, gimana kita efisiensi cost, gimana semuanya itu harus di planning dulu karena banyak hal-hal yang sudah tidak terduga. Jadi kita harus memberikan spare space untuk kita bisa kira-kira nih kalau sampai begini kita harus apa. Jadi plan B, plan C-nya udah mulai disiapin seperti apa ya gitu. Jadi kalau untuk time management saya sih makanya nggak terlalu aktif di sosial media ya. Saya nggak terlalu banyak pakai. Coba deh dicek kalau misalnya orang terlalu spend waktu banyak di sosial media juga. Saya rasa nggak bagus ya. Kalau banyak orang zaman sekarang memang toxic ya. Kalau kita terlalu berlebihan, pada intinya segala sesuatu yang berlebihan juga nggak baik. Betul. Ya kan? Kerja yang berlebihan emang baik gitu. Kelihatannya baik kerja terus, tapi kalau misalkan terlalu forsir juga nggak baik untuk kesehatan. Betul ya. Jadi harus balance semuanya. Tapi mungkin kalau tadi juga kalau ngomongin untuk yang tadi ya Diri sempat bilang bahwa kita yang di hotel juga udah nyiapin plan B, bahkan plan C yang mungkin dulu sebelum pandemi nggak pernah mikirin kan bakal ada pandemi ini, tapi sekarang dengan adanya pandemi secara nggak langsung memaksa kita untuk punya pikiran supaya punya plan B, plan C. Jadi segala sesuatu sudah dipersiapkan. Nah, supaya ngobrolnya lebih enak, mungkin boleh kita tukar posisi di sini sambil aku mau nyapa lagi teman-teman yang baru join semuanya. Halo semua, ada 50-an yang udah join, jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan terus bagi-bagi hadiah ya buat kalian semua. Well, oke, udah lebih enak duduknya. Lebih enak, nggak ada batas antara kita berdua. Apalagi mereka hari ini udah janjian ya, pakai jas dari dingin warnanya hijau. Saya nggak tahu kenapa, mungkin mau free opening dari dingin. Ya. Bisa aja. Jangan menggiring opini dong. Saya takut nanti tulis petisi turunkan ini gitu sama Melvin. Iya makanya I bet ya Melvin masih aman. Halo semua yang udah join, thank you buat kalian yang udah join ya. Stay tune terus sampai akhir acara tentunya. Kita lanjut ngobrol lagi tentang profesi mereka. Segala sesuatu emang pasti ada positif dan negatif. Ya, bahkan dari pandemi pun yang kayaknya semua orang itu melihat sisi negatifnya aja. Tapi selama pandemi ini udah berjalan 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, pasti ada hal-hal positif yang bisa kita dapetin. Aku jadi pengen tahu nih dari mereka berdua, apa aja sih hal-hal pelajaran baru yang udah mereka petik selama pandemi ini. Nah, sekarang mungkin dari Melvin dulu ya.
supaya nanti Melvin kayaknya udah dijawab sama Dikli tadi. Nggak idem akhirnya. Dari Melvin apa aja sih hal-hal positif yang bisa dibagikan selama pandemi yang Melvin pribadi dapatkan? Satu, kita sekarang lebih menghargai waktu ya. Jadi kita sekarang bisa spend waktu lebih banyak dengan keluarga. Terus kita jadi menghargai waktu dengan teman juga, karena waktu sekarang susah ya. Terus kita sekarang lebih memahami pentingnya untuk menjaga hygiene. Yes. Itu sesuatu yang kita dipaksa belajar gitu ya. Dulu mungkin orang makan jatuh 5 menit segala macam, ya kan? Sekarang mereka mikir untuk sanitize, cuci tangan. Kemana-mana bawa hand sanitizer. Ya itu sesuatu yang positif lah, walaupun pandemi ini sudah berlalu, itu kita sudah belajar itu gitu. Iya. Ya, balik lagi berarti pola hidup yang sehat itu juga bersih, kebersihan juga harus jaga. Selain itu apalagi nih kalau dilihat dari sisi bisnis gitu, dari profesinya Melvin apa aja yang bisa didapetin? Ya mungkin kurang lebih dalam semua situasi pasti ada supply and demand ya. Jadi situasi yang pandemi ini mereka juga pasti ada demand baru gitu, yang bisa dijadiin bisnis gitu. Ya itu tetap hal positif juga ya, karena kita buka lapangan baru lah. Oke, jadi melihat adanya peluang-peluang baru yang mungkin dulu sebelum pandemi nggak kepikiran, tapi waktu pandemi ini jadi kepikiran apa aja peluang-peluang yang bisa kita lihat gitu ya. Oke, kalau dari diri sendiri gimana? Apa aja nih yang didapatkan selama pandemi? Udah dijawab kan? Ini kayaknya mereka kompak banget. Setuju nggak sih? Coba diangkat jempolnya kalau mereka berdua setuju. Kalau sekalian setuju mereka berdua cocok banget. Ada nggak? Cocok temenan udah lama banget. Kalau nggak cocok nggak temenan. Oh, cocoknya sebagai teman ya? Iya, suka menggiring-giring nanti bahaya loh. Kalau dari aku sih sebenarnya apa yang didapat dari pandemi ini benar ya, tadi lebih menghargai waktu sama keluarga. Kita lihat banyak banget berita yang tiba-tiba sakit meninggal. Yes. Jadi di situ kita merasa oh ternyata kita hidup ini benar-benar harus balance ya, nggak cuma kerja doang, tapi harus spend time sama keluarga. Karena kalau banyak duit ternyata tapi kurang waktu spend, terus something bad happen dan nanti regret. Nah itu yang saya banyak pelajari. Terus yang kedua kebersihan. Kita jadi lebih jarang sakit yang lain karena kita mungkin pakai masker gitu ya. Jadi ternyata udara itu penting juga. Dan karena adanya PPKM juga kita bisa lihat hal-hal membaik ya di dunia ini ya, nggak cuma di Indonesia gitu. Mulai dari udara, kualitas udara yang lebih baik, kualitas air yang lebih baik. Dan jadi ternyata manusia itu banyak banget biasanya kita careless gitu ya, banyak polusi dan segala macam. Nah itu yang dipelajari. Kalau dari segi bisnis mungkin lebih banyak belajar gimana manuver ya. Jadi penyesuaian yang dulunya nggak mungkin jadi mungkin. Dulu kita semuanya pengen ketemu manual ya kan. Sekarang udah mulai digitalisasi. Secara langsung nggak dipaksa untuk melek teknologi. Betul, harus bisa adaptif teknologi. Dulu kalau dibilang orang-orang di beberapa daerah yang tidak terjamah internet, sekarang udah terpaksa harus menjamah internet. Jadi yang paling kerasa biasanya emak-emak nih, anaknya pada sekolah online semua, akhirnya yang dulunya nggak terlalu merhatiin gadget harus tahu gadget ini. Betul, harus ngerti. Gitu. Jadi perusahaan pun harus adaptasi karena staff-staffnya banyak yang nggak masuk, harus hybrid kan. Jadi dia banyak mulai ganti dari yang konvensional jadi modern. Gitu, dari absensinya, dari mengerjakan tugas-tugasnya, dari pelaporan tugasnya, jadi lebih jadi lebih terstruktur aja gitu. Jadi lebih terstruktur aja karena pandemi ini dipaksa untuk menggunakan teknologi dan digital. Jadi selalu ada hal-hal positif yang sebenarnya bisa didapatkan sekalipun di masa-masa yang sukar. Kalau banyak orang bilang ya, sekalipun masa-masa yang sulit, tapi ada banyak hal-hal yang bisa didapatkan. Tapi gimana nih menurut kalian, versi teman-teman yang nonton, apa aja pelajaran-pelajaran yang sudah bisa kalian dapatkan selama pandemi? Boleh mungkin dituliskan di kolom komentar supaya nanti mungkin salah satu dari mereka bisa baca dan mungkin juga bisa sharing gitu ya, gimana pengalaman-pengalaman mereka juga menghadapi hal-hal tersebut. Kalau misalkan kita mau sambil bacain komen-komennya dulu deh kalau gitu ya. Kita mau bacain komen-komennya yang udah gabung di sini. Mungkin yang mau nyapa mereka. Halo semua.
Thank you for join ya. Suaranya aman gak nih di teman-teman semua? Aman ya? Halo semuanya. Thank you. Ada yang bilang cakep workshopnya. Wah, ini padahal belum 100% jadi ya kok Abraham ya. Tapi sudah ada yang bilang cakep workshopnya. Oke. Halo semua. Kalau kalian punya pertanyaan teman-teman buat Melvin dan Dingley, kalian boleh banget tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan coba tanyakan ke mereka. Suara aman ya. Thank you. Ini banyak banget yang nyapa kalian berdua di kolom komentar. Jadi sekali lagi mungkin buat teman-teman yang mau bertanya, nanti teman-teman juga boleh tulisin di kolom komentar sambil aku juga bisa bacain buat tanyakan langsung ke mereka. Ini ada yang bilang mungkin kameranya bisa lebih didekatkan lagi supaya nggak terlalu jauh. Mungkin aku akan agak mundur di sini supaya mereka bisa lebih dekat. Yang ini lebih agak ke kiri. Oke. Yes. Oke. Boleh agak. Kenapa kok disuruh jauh-jauh ini? Nah, mereka emang harus dekat. Mereka social distancing. Yang social distancing tapi relationnya nggak ada distancing. Kalau Gara-gara social distancing ini, jodoh juga distancing. waduh. Benar. Ngomongin jodoh mungkin nanti dulu kali Oh, ya. iya. Kita sekarang ngomongin tentang profesi Boleh. dulu. Emang jodoh dibahas, perasaan tadi nggak ada tuh. Oh, kita bahas semuanya. Hanya di Bihin Taylor. Aduh. Tadi kalau Dingley sudah ceritain kesehariannya ngapain aja gitu ya. Kalau misalkan Melvin sendiri kalau boleh direkap gitu kesehariannya ngapain aja nih? Sama kan udah cerita tadi. Dari pagi dong. Iya. Dari pagi. Karena kan biasanya paling sering banget ya kalau kita lihat di Instagram Story itu naik mobil gitu keliling-keliling Surabaya sama teman-teman. Itu Itu apa cuma ada jadwal-jadwal tertentu? Itu kan cuma hari Minggu aja. Cuma dari minggu aja. Hari biasa semuanya tetap kerja ya. Jadi kalau aku sih pagi bangun aku padetin semua ya kayak meeting online atau segala macam itu sampai sore. Oke. Tetap jam kerja. Setelah itu dari sore sampai malam sama aku spend waktu sama keluarga sih gitu. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik tadi dari salah satu followers yang tuliskan di kolom komentar. Godingly. Buat berdua, apa sih yang bikin Koko Cece kalian berdua itu tetap semangat bekerja? Nah, mungkin di masa pandemi ini mungkin banyak orang yang patah semangat gitu kali ya. Mau kerja itu kayaknya ngelakuin A salah, ngelakuin B salah. Dari siapa ini? Dari ini aku bacain dari Melvinity Official. Maksudnya aku yang jawab dulu. Hal yang bikin Ko Melvin dan Ci Dingley selalu semangat apalagi buka usaha baru terus. Padahal sudah terlihat cukup apa? Maksudnya apa nih? Ya kita jawab yang itu aja ya. Selalu semangat buka usaha baru terus. Dari Melvin dulu mungkin. Satu, karena kita bosen. Kedua, karena kita butuh duit. Singkat padat jelas, saya setuju. Bener kan? Setuju. Itu kayak langsung teringat meme-meme yang kemarin ramai di TikTok ya. Kenapa kalian gak menikah? Karena kita gak punya duit. Kalau dari Dingley, apa yang selalu bikin tiap hari itu kayak apa ya? Kayak semacam punya energi yang baru gitu, semangat baru kayak aku harus kerja nih. Apa yang bikin termotivasi? Sebenarnya sih kembali lagi ke pikiran bahwa ini COVID nggak mungkin selamanya, dan dengan diem juga nggak lebih baik. Gak mau beri solusi ya? Jadi kita lebih baik berusaha yang terbaik, karena juga ya inilah kalau pemilik usaha ya entrepreneur gitu ya kita ya, kalau siapapun atau owner atau bisnis board director gitu biasanya mikirin kelangsungan perusahaannya dong. Gimana cara perusahaan ini bisa tetap sustain supaya staff-staffnya nggak menderita juga gitu. Jadi kita mikirin sebenarnya itulah orang selalu lihatnya enak ya staff-staffnya kerja buat bosnya, tapi sebenarnya nggak kayak gitu loh. Bos sama pemberi kerja dan yang bekerja itu sama-sama punya kebutuhan yang sama. Yes. Jadi kalau bosnya pun ini sebenarnya kerja keras supaya bisa menggaji mereka juga. Yes. Mereka pun harus kerja supaya perusahaan ini jalan.
gitu. Jadi Karena kalau perusahaan nggak jalan, gimana bos bisa bayarin karyawan? Gitu kan? betul. Jadi itu yang terus untungnya tim-tim saya sih cukup solid ya. Staf-staf di perusahaan kita cukup solid. Jadi mereka memahami itu. Sehingga saya pun harus menunjukkan bahwa kita nggak boleh nyerah nih sama pandemi. Dia nggak akan membawa semuanya lebih baik. Gitu. So try your best. Wow, luar biasa. Luar biasa, emang kalau profesional yang ngomong beda ya. Ini udah kayak sesi motivator ini jadi. Bener, tapi butuh duit itu kunci utama itu sebenarnya. Oke, sekarang waktunya kita mau seru-seruan dulu. Sebelum kita lanjut ke topik-topik hangat berikutnya. Udah aku spoiler ya, topik-topik hangat. Topik-topik Udah hangat sih bahaya nih. Kita mau main games dulu. Ini gamesnya pasti kalian juga mungkin udah sering mendengar ya games seperti ini atau bahkan sudah sering ya mereka mungkin sudah pernah ngeliat juga games ini. Nanti aku akan memberikan sebuah statement. Kalian cukup menjawab kalian pernah atau tidak ya. Jadi jawabannya I have or never. Nah, nanti akan ada 5 statement. Jadi nanti selama games ini kalian harus angkat 5 jari. Satu tangan aja. Nah, nanti kalau misalkan kalian jawab I have, berarti nanti satu jari harus berkurang. I have. Berarti kalau 5-5-nya pernah, berarti 0 totalnya. Tapi kalau misalkan kalian never, nggak pernah, berarti nggak usah ada jari yang turun dari tangan kalian. Sampai di sini paham? Paham ya? Paham ya? Kalian kelihatan ya? Semuanya kelihatan ya di sana ya? Jari mereka ya? Oke. Kita akan mulai dari statement yang pertama. Nanti kalian boleh sambil jawab I have or never setelah statement yang aku berikan. Pernah gak kalian beli makanan atau minuman terus kalian lupa bayar? Siapa dulu? Baru gak? 3, 2, 1. Pernah. Pernah dong. Waduh. Pernah. Bos gak pernah ya, hebat itu. Tapi pertanyaan gini, kok ingat ya kalau nggak bayar? Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau udah ingat nggak bayar, dibayar apa enggak? Dibayar. Dibayar. Tapi minggu depannya. Minggu depan. Itu ingat nggak waktu itu kejadiannya di mana dan kenapa? Waktu itu di airport. Di airport pagi-pagi. Terus Tangannya boleh turun dulu. Nanti kalau setengah jam kayak ini kemeng nanti tangannya ya. Habis beli makanan kalau nggak salah apa ya, mungkin biskuit sama aqua gitu deh. Oke. Beli terus sambil telepon kan. Iya. Mungkin si mbak counternya juga nggak mau gangguin gitu kan. Jadi habis beli ya buka aja, minum, makan, belum bayar nih, boarding. Ya naik dong. Naik pesawat lupa gitu naik pesawat. Sampai di atas kok perasaan aku belum bayar gitu. Baru ingat. Iya baru ingat. Terus akhirnya nyampe pas pulangnya baru aku bayar. Oh, jadi pulang dari trip itu Dari trip baru bayar. 1 minggu kemudian itu ya? 1 minggu kemudian. Itu waktu balik mau bayar, orangnya masih ingat ya bro? Ingat saya bilang nggak tahu ya, Udah, nggak tahu nggak. ingat apa nggak, tapi aku bilang waktu itu saya beli ini sama aqua belum bayar. Orang yang sama? Enggak, Oh, beda. beda ya? Beda. Oke. Mungkin waktu itu kasirnya juga mau negur, mungkin sungkan kali ya? Enggak dikejar. Enggak, Tapi kemudian dibayar kan? aku bayar. Berarti hitungannya never dong. Ya, pernah dong. Tetap dibayar. Lupa. Lupa. Iya, itu mungkin mau negur gitu sungkan kali ya. Maksudnya ini bisnis ngomong ini sibuk banget ya. Udah lupa kali ya. Karena pagi-pagi ribet banget aku telepon terus ya bukain makanan gitu kan, bawa minuman terus tiba-tiba udah naik aja gitu. Tapi pasti ada di antara kalau kalian ada yang pernah juga ngalamin hal itu, kalian boleh tuliskan di kolom komentar juga ya. Oke, diangkat lagi sekarang jarinya. Kita ke statement yang kedua. 4, 5. Oke. Nah, statement yang kedua. Pernah nggak kalian buang air di pinggir jalan? 3, 2, 1. Guys, sorry guys, satu-satu guys. Ternyata Melvin pernah. Wah, seganteng-gantengnya Melvin ternyata juga pernah buang air di pinggir jalan ya. Ingat gak waktu itu di market Surabaya tuh bukan? Diturunin dulu ya. Tangannya. Iya, turunin dulu. Boleh turunin dulu. Pak, ini kalau misalkan di kota lain ini fansnya pasti seneng nih. Kota kalian pernah dititipin guys sama Melvin guys. Jadi kita waktu di luar kota sih. Kita waktu itu konvoy, terus ada salah satu
member kita yang mobilnya lagi trouble. Oke. Jadi kita semua menepi di pinggir jalan tol. Terus kita terpaksa berhenti kayak 1 jam lebih. Jadi keadaannya darurat. Oke. Itu di hutan nggak? Atau di ini nggak? Ya alam-alam gitu deh. Alam ya. itu nggak. Natural, kembali back to nature. Iya. Tapi ya nggak gitu juga sih konsepnya. Itu kalau kamu balik ke sini coba dicek kira-kira tanaman di situ makin subur atau ternyata sekarang udah kering kerontang di sana ya. Ternyata sekarang mereka sama-sama udah pernah satu. Silakan 4 jari diangkat. Yang ketiga, wah ini pernah nggak kalian bohong sama orang tua? Coba diinget-inget. Kok kayaknya bukan pernah ya, pertanyaannya harusnya sering nggak ya? Boleh turun semua nggak itu? 3, 2, 1. Wih. Ini maksudnya turun nggak sih? Oh, turun ya. Pernah bohong sama orang tua. Sekarang kita dari Dili dulu. Ingat nggak? Lebih dari 1 kali. Tadi kan saya bilang mau turunin semua. Pernah. Ini lebih dari 1 kali ya. Tapi apa pengalaman bohong sama orang tua yang nggak terlupakan sampai hari ini? Langsung ketahuan on the spot sih. Ketahuan on the spot lah dari ini. Enggak, sebenarnya Apa? lebih ke masa-masa remaja dulu sih. Kalau sekarang udah nggak pernah. Long time ago berarti ya? Ya, udah very long time ago. Cuman lagi bohong nih, lagi udah menyusun kebohongan itu serapi mungkin nih ceritanya. Mau main ke rumah temen atau apa, lupa pokoknya gitu lah. Izin pergi lah istilahnya. Udah menyusun kebohongan sebagus itu, terus tiba-tiba waktu ditanya sesuatu tuh lupa gitu jawabnya sama. Jadi langsung ketahuan banget kalau itu bohongan. Sampai aku aja jawab nyadar, anjir gue ketahuan bohongan. Cuman I'm a very bad liar. Susah banget. Dan tapi mengakui mengakui kebohongan itu dan pasti itu jadi pengalaman juga. Oke, itu dari Dingli. Kalau dari Melvin apa nih pengalaman? Nah, pertanyaannya sama dulu kayak Dingli. Lebih dari sekali? Lebih dari sekali. Apa yang nggak terlupakan? Aku ngomong nih sama mama udah ke sekolah gitu ya. Oke. Ternyata aku bolos. Waktu kapan nih? SMP, SMA? SMA. Kan pertama kali bisa bawa mobil. Oke. Bolos. Sekolah telepon ke orang tua. Telepon doang. Udah selesai. Langsung deh. Iya. Pasti langsung ketahuan deh kalau kayak begitu ya. Langsung ditelepon. Kamu di mana? Ya udah aku tahu aku ketahuan. Oke. Harusnya waktu itu ngatur strategi dulu ya sama sekolah ya. Enggak mungkin. Oke, itu tadi yang ketiga. Sekarang yang keempat, jadinya diangkat lagi berarti sisa 3 ya. Wah, ini mereka seimbang ya. Kira-kira siapa yang paling banyak nanti? Yang keempat, pernah nggak kalian nggak sadar pakai baju atau celana kebalik? Nah, oh langsung semuanya ternyata udah turun langsung guys, belum dihitung udah turun. Pernah pakai terbalik? Silakan turun tangannya. Kedua-duanya pernah. Kita tanyakan dari Melvin dulu. Kapan itu terakhir kali pakai baju terbalik? Aku lumayan ceroboh ya, jadi itu lumayan sering sih. Lumayan sering. Itu yang makin baju siapa bisa Pakai kebalik? sendiri. Pertanyaannya kok dewasa gini? Berarti kalau misalkan pakai sendiri clumsy-nya sampai kebalik berarti butuh seseorang. Ya makein itu maunya gitu nariknya tadi. Benar juga itu ya. Mau dibantuin gitu. Mimi tertarik untuk Nggak saya carikan yang mau. tapi kalau ngomong carikan yang mau kayaknya banyak loh yang mau. Nanti Banyak emang. Kasihnya menjerit semua ini. Tadi tolong Pilih-pilih. Oh, pilih-pilih. Nah, Kriterianya seperti apa nanti? jangan. Aduh. Kalau dari Dingli kapan terakhir kali? Terakhir kali 2 bulan yang lalu lah, kurang lebih 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Jadi sebenarnya nggak terlalu salah sih aku itu bajunya kayak turtleneck gitu. Oke. Depan sama belakang nggak bisa bedain. Nah, bener. Betul Tapi kan? kok kerasa gatel ya di situ ya? Nggak kan? Masalahnya aku alergi jadi semua dipotong. Oke. Nggak ada bedanya. Cuman terakhir pas pakai kok rasanya nggak pas gitu ya. Naik gini kan nggak enak kan gitu. Terus akhirnya sampai di mana? Mungkin di airport juga waktu itu. Di airport aku kok nggak enak ya. Akhirnya aku ganti di kamar mandi pesawat. Oke. Ganti coba buka terus oh iya memang kebalik. Tapi untungnya polos ya, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Polos, nggak kelihatan. Tapi nggak nyaman aja dipakai. Iya kayak ketarik gitu kan. Kayak nggak pas gitu. Oke. Itu pakai sendiri.
Kalian sendiri. Tanya aja. Kelihatan banget Melvin nggak mau kalah gitu ya. Kok mereka jadi saling serang ya guys? Bingung ini jadi hostnya di sini kalau mereka saling serang, tapi nggak apa-apa, makin seru. Yang terakhir, silakan diangkat lagi, berarti sama-sama 2 ya. Yes. Nah ini adalah momen menentukan ya. Yang kelima, pernah nggak kalian nangis di depan orang banyak? 3, 2, 1. Pernah. Tapi kapannya kan kita nggak tahu. Kalau misalkan waktu kecil ya semua orang nangis di depan banyak orang. Tapi mungkin yang paling dekat nih kalau dari Dingli kapan? Nangis apa yang bikin kamu nangis waktu itu? Apa yang bikin aku nangis ya? Yang paling banyak sih, sering kali sih. Sering sih. Satu kalau menang waktu itu. Jadi waktu lomba gitu menang Menang nangis. pun menangis ya. Nangis jadi agak cengeng gitu ya, Bo. Enggak. Tapi itu ternyata dari struggle banget. Jadi akhirnya nangis gitu. Cuman kalau yang paling deket kemarin kenapa ya nangis ya? Nggak inget tuh alasannya, mungkin bukan patah hati sih, tapi yang jelas bukan patah hati. Kalau patah hati ada Melvin yang siap untuk mengobati Aku hati. siap. Siap ya Bu. Siap Oke. menemani. Oke, kalau Melvin, Aku kok agak malu ya karena nggak apa-apa. punya Kita Dini ini rasanya bermutu gitu loh. Nggak karena apa-apa. menang kan. Karena Ini nangisnya karena apa nih? Ditolak nggak mungkin kan? enggak ya. enggak. Dia mah yang ada yang nolak nangis. Jadi aku waktu itu pertama kali udah bisa nyetir mobil kan. Oke. Pertama kali minta perkab. Oke. Pertama kali itu. Jadi ya banyak orang kan, ada di keluarga juga gitu. Mereka semua mau bisa, ini enaknya udah aman nggak dikasih Ferrari gitu ya. Oke. Terus awalnya itu pertama ditolak. Jadi pertama kali aku ngadepin penolakan, aku minta supercar itu Nangis. nangis aku ditolak. Oke, karena mungkin itu udah pengen banget. Udah gitu pengen ya. banget langsung aku lari keluar kamar gitu. Oke. Kunci diri matiin aku. Kunci diri matiin lampu guys. Itu berhari-hari enggak kan? Sehari 2 Satu malam. Satu malam. Nangis tapi aku lama ya. Besoknya dikasih ya langsung ya. Enggak. Berarti itu menangis yang tidak membuahkan hasilnya. Oke, thank you buat kalian berdua yang udah jawab ya dengan jujur tentunya, dan ternyata mereka sama-sama sisa 1 tadi ya berarti ya, sama-sama seimbang. Well, kita akan lanjut lagi, kita mau bahas-bahas lagi nih tentang mereka berdua. Nah kemarin kan waktu sharing poster untuk event kita hari ini, itu ada beberapa pertanyaan dari teman-teman followers. Salah satunya ini, tolong Ko Melvin dan Cedingli sharing dong gimana caranya supaya kita tetap bisa berpikir positif dan semangat. Kalau semangat mungkin tadi kita udah jawab ya, gimana caranya supaya semangat, karena kita butuh uang ya. Tapi gimana sih? Kan pasti setiap orang itu punya ini ya, kalau bisa gambarin tuh setiap orang tuh kayak pasti punya fase-fase terendah gitu yang bikin mereka ngerasa desperate lah mereka dan lain sebagainya. Setiap orang pasti berbeda-beda. Tapi gimana caranya kalian tuh supaya punya pikiran positif terus gitu. Jadi ngelakuin segala sesuatu itu, mungkin kalau ngelakuin hobi, kita gampangannya ngomongin hobi lah. Ngelakuin hobi itu kita tetap ngelakuin itu dengan fun, ya kan? Terus kalau misalkan ngomongin tentang kerjaan yang tetap sesuai sama passion kita tentunya, sesuai sama apa yang emang itu bidang kita. Gimana cara kalian berdua, atau mungkin pernah nih kalian pernah mengalami posisi, wah bosan banget ya ngerjain hal ini, kayaknya ngerjain ini kok nggak cuan-cuan terus gitu, atau bahkan rugi dan lain sebagainya. Gimana caranya supaya tetap punya mindset yang positif? Dari Melvin dulu mungkin ya. Oke, mungkin kalau masalah yang orang nggak firm ya, dia ganti-ganti terus gitu, bosen sebentar, kita ini sambil kerja ini kita tuh belajar gitu. Kalau kita belum apa-apa, ntar kita udah bosen ganti ke jurusan lain lagi, ya kita nggak akan pernah lulus. Ya. Mungkin gitu ya. Yes. Jadi harus ulet. Dan kalau caranya gimana bisa positif terus, kita harus bisa ngatur lingkungan kita itu harus positif. Nah, Jadi jangan sampai kita dibandingin orang-orang yang negatif, karena orang-orang yang negatif ini kalau kita minta advice, minta apa, mereka pasti kasih problem di solusinya mereka itu. Gitu. Oke. Berarti emang benar-benar harus lingkungan itu juga menentukan seperti apa kita. Karena seperti apa kita bisa cari lingkungan-lingkungan yang positif yang bisa dukung kita, itu juga berpengaruh dalam dunia kerja, pertemanan dan lain sebagainya.
Positif banget nih. Wah, ini kayak tadi auranya udah positif ya guys ya, tapi bukan hasil coffee-nya yang negatif. kemarin udah pasti negatif. Kalau dari Dingli sendiri, gimana caranya supaya tetap bisa berpikiran positif? Kalau aku sih selalu lihat bahwa banyak orang yang lebih susah dari kita ya. Jadi itu salah satu penguat juga sih. Jadi mulai dari mindset, dekat sama keluarga ya, terus mungkin dekat sama Tuhannya, iman ya. Itu penting banget. Jadi karena kalau udah kadang suntuk banget, stres banget, ya udahlah just leave it to ya yang kalian percaya gitu. Jadi itu yang bikin aku mungkin nggak patah semangat ya, karena when I have my time untuk bangun tiap paginya, it means masih dikasih chance untuk memperbaiki. Gitu. Jadi ya udah, jadi lebih dekatkan diri ke Tuhan, ke keluarga, sama positive thinking aja. Lihat bahwa banyak orang yang di luar sana lebih di bawah kita gitu. Ya, terus sama kita juga kurang-kurangin sosial media, itu yang paling penting. Tadi kita juga di awal udah sempat bahas itu ya, kalau misalkan itu berlebihan juga nggak baik gitu. Tapi biasanya apa aja sih yang Dingli sendiri lakukan di sosial media untuk tetap, karena kan kita konsumsi sehari-hari sekarang bukan cuma makanan, tapi informasi di sosial media ya kan, itu semua juga yang kita konsumsi. Biasanya kalau Dingli apa aja yang dikonsumsi supaya bisa tetap berpikiran positif? Ada yang informatif, bagus. Jadi pilihlah follow akun-akun yang bagus, yang positif itu tadi. Cari lingkungan, bukan cuma di lingkungan nyata, tapi lingkungan dunia maya juga, sosial media gitu. Cari yang jempolnya nggak serem gitu. Jadi kita lihat berita-berita yang nggak hoax gitu-gitu. Jadi dan kurangi sih, saya sih lebih mengurangi aja Instagram ya. Kalau nggak perlu posting, nggak perlu apa ya kita kurangi gitu. Supaya menghindari hal-hal yang membuang waktu untuk sesuatu yang nggak perlu gitu sebenarnya. Bukan aku bilang sosial media nggak bagus, sekarang itu bagus banget, digital world bagus. Cuman kalau tidak digunakan dengan baik, jadinya buang waktu gitu. Padahal banyak yang bisa dipakai waktunya. Dari kalian kalau browsing, coba deh dicek di handphone berapa jam dalam sehari kalian browsing di Instagram, dihabiskan di Instagram. Nah bayangkan kalau itu yang diserap informasi yang nggak bagus, terdoktrin ya, langsung luar biasa gitu kan. Nah kalau yang diserap dari influencer ataupun berita-berita yang bagus kan juga akan membuat kalian pikirannya lebih positif. Nah kemarin pasti kalian juga udah sempat lihat ya, pasti kan udah follow Bihin kan pastinya kan, udah follow lama juga. Nah kemarin sempat lihat tuh kalau misalkan Bihin juga ada yang giveaway sebelum opening untuk workshop yang terbaru, dari kemarin juga ada yang giveaway. Kalau nggak salah ini sebelahnya juga sering banget bikin giveaway. Tapi kalau Dingli juga sering bikin giveaway juga. Saya nggak terlalu suka kasih giveaway di Instagram gitu, nggak terlalu aktif lah. Tapi setuju gak dengan adanya giveaway? Setuju dong kalau yang kemarin, karena ini makanya tadi aku bilang harus ke yang berfaedah ya, maksudnya berguna gitu, yang positif. Kalau kemarin dari Bihin, kenapa kita mau ngikutin ini ya, walaupun aku sih jarang ikut giveaway kayak gitu, karena aku mikir ini satu setnya 5 juta dan aku pun juga pengguna Bihin gitu, dan aku tahu betapa bagusnya itu barang dia. Jadi aku mikir ya kalau aku nggak jadi speakernya aku mau ikut gitu, definitely. Dan kalau bikin konten kan kemarin giveaway-nya bagus ya, itu mengasah kemampuan kita untuk bikin konten dengan apa yang kalian punya di rumah gitu. Look, lifestyle, sekarang kan ekonomi juga bergerak karena banyak yang pemain digital itu tadi gitu. Jadi itu bagus sebenarnya, asal dipakai dengan baik. Kalau konten-konten yang kayak giveaway-nya bagus, saya setuju. Tapi kalau kayak giveaway-nya nggak jelas, supaya disuruh tantangan apa nggak jelas, Dan satu hal yang menarik yang diadakan oleh Bihin kemarin, mereka harus posting UTD mereka. Secara nggak langsung untuk memposting foto mereka sendiri, kebanyakan orang sekarang itu takut loh, karena security-nya tuh banyak banget di masa-masa seperti sekarang. Tapi dengan OTD, dengan outfit mereka, otomatis mereka harus punya namanya self love. Kalau mereka udah cinta sama diri mereka, pasti mereka percaya diri untuk posting. Ya, kalau Melvin sendiri setuju nggak dengan giveaway yang diadain sama Bihin Taylor? Setuju lah. Apalagi pengguna Bihin ya. Kayaknya banyak banget postingannya pakai jas Bihin gitu. Banyak banget. Warnanya macam-macam ya. Sekarang ini kita juga pakai baju yang berkualitas, yang proper, itu juga salah satu dari bentuk kita ini membangun reputasi juga. Kita bisa dihargai, bisa menghargai orang yang ketemu dengan kita, lawan bicara kita dan lain-lain. Jadi jas itu juga termasuk investasi lah ya. Untuk kita spend, nggak sia-sia lah gitu. Kalau misalkan
1 sampai 10. Seberapa penting penampilan menurut kalian? Pikirkan dulu 1 sampai 10. 1 terendah, 10 tertinggi. Sebutin ya, barengan ya. 1, 2, 3. 8, 10. Kalau tinggi 10. Kita mulai dari yang paling sedikit dulu. Kenapa 8? Gini, karena Kalau dengan 8 itu cukup tinggi Oh, loh. 8 tinggi. Itu kalau nilai sekolah Dia udah di atas diper. rata-rata kan? Diper kenapa 10 gitu? Kalau saya tapi setuju sama Melvin sih. Karena kenapa 8? Sisanya 2 itu diri kita. Kalau kita nggak percaya diri, percuma outfitnya bagus tapi nggak percaya diri ya. Kan? Jadi 8 ini aku bilang ini masalah outfit ya. Yes. Yang 2 lagi ini mungkin faktor yang nggak bisa dikontrol gitu ya. Oke. Nah, kalau masalah outfit nggak harus mahal, nggak harus branded, tapi yang penting kita rapi dan tahu tempat kita kemana pakai baju apa, itu menurutku proper. Yes. Jadi jangan kadang-kadang ada orang yang merasa dia ini someone, dia pakai baju seenaknya sendiri ke tempat yang tidak sepatutnya gitu, lalu dijudge orang salah, lalu dia menganggap orang lain gak open minded. Itu salah gitu. Menurutku tetap harus sesuai lah, rapi, menghargai orang yang bertemu dengan kita gitu. Yes, karena memang apa yang kita pakai itu jadi value yang menggambarkan seperti apa nilai kita pengen dilihat orang. Kalau dari Lima, setuju nggak? Apalagi tadi Melvin sempat bilang ya, kalau misalkan jas ini bisa jadi investasi. Kenapa nih? Kalau misalkan investasi, seperti apa sih investasi jas buat kalian para profesional gitu? Kalau aku bilang kenapa aku bilang 10? Karena penampilan itu the whole package. Iya. Nggak cuma baju, nggak cuma sepatu, nggak cuma muka dan rambut. Jadi menurut aku penampilan itu bagaimana kalian membawa diri kalian ke tempat itu. Jadi aku setuju penampilan itu penting sekali. 10 out of 10. Iya. Karena itu bukan cuma untuk diri kalian, tapi juga untuk orang lain. Nah, benar kata Melvin tadi, kita menghargai orang yang bertemu dengan kita. Juga salah satunya adalah ini, penampilan tuh nggak usah dipoles-poles. Yang penting itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kepentingannya. Jadi nggak perlu maksudnya dipaksakan. Istilahnya selama itu yang menggunakannya nyaman, tapi harus menghargai yang ketemu juga. Jadi aku bilang sangat penting sekali penampilan itu juga merupakan jendela pertama kali orang melihat kita. Yes. Kita mau represent diri kita, mau represent diri kita sebagai apa nih? Gitu. Kalau kalian mau dihargai orang ya start with your own self. Kamu hargai diri sendiri, menampilkan yang bagus biar orang lain bisa menghargai itu. Wow, luar biasa. Nah, kalau begitu ya teman-teman semua, kalau misalkan kalian pastinya bingung gitu ya, aku ini profesional tapi misalkan nggak percaya diri kalau misalkan mau ketemu klien atau apapun. Nah, di Be Tailor ini bisa menjawab itu semua. Apapun profesinya, kalau misalkan ingin terlihat lebih profesional dalam bidang pekerjaan, karena mungkin kebanyakan udah bukan zamannya ya. Kalau sekarang orang mikir jas itu cuma dipakai cowok, habis itu jas itu cuma dipakai untuk acara-acara formal. No, kalau menurutku sehari-hari kan kita bisa pakai jas, tapi benar yang dikatakan Dewi tadi, menyesuaikan dengan keadaannya, situasinya, dan pastinya juga self love itu penting supaya kalau kita udah percaya diri, kita juga bisa lebih menghargai diri kita dan menghargai kita ketemu sama siapa, kayak begitu ya. Oke, itu luar biasa banget yang udah dijawab sama mereka, dan tentunya ini mungkin ada di antara kalian yang lagi join dan udah ikutan giveaway Be karena tadi udah ditutup ya. Tadi udah ditutup dan nanti akan diumumkan juga di akhir acara. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Oke, kita sekarang bahas lagi bagaimana tentang kehidupan mereka. Kalau tadi tentang pekerjaan, sekarang itu gimana kehidupan percintaan. Duh, ini di luar skrip ini. Makin hangat ya, makin hangat karena kan harus seimbang. Oh iya. Ini saya kutip kata-katanya Dewi loh. Betul. Hidup ini harus seimbang. Senjata makan tuan ya. Bukan cuma tentang pekerjaan, tapi juga tentang percintaan. Nah, kalau boleh tahu sekarang lagi deket sama siapa sih? Tinggi dulu aja. Bisa barengan loh. Lagi deket sama siapa? Deket sama Melvin sih sekarang. Oh, deket banget malah. Gak ada jarak kayaknya. Iya, deket. 10/10 ini. Iya. Deket sama Melvin. Tapi ada nggak sih yang lagi dideketin? Kalau aku dulu. Iya, kamu dulu lah. Oke, kalau aku ada nggak ya? Pandemi ini salah satu yang nggak disukai juga itu sebenarnya. Udah jauh aja gitu, susah ketemu orang baru. Dan tipikalnya kan karena kita kerja ya, untuk mungkin yang jombloers di luar sana yang kerja juga masalahnya sama.
susah ketemu orang baru. Kalau zaman dulu kan ketemu di sekolah, di kampus, di tempat main gitu kan. Ini Relasinya banyak banget gede, Iya. tiap hari bisa ketemu banyak orang. Ya. Iya, ini nggak boleh, nggak bisa keluar, nggak bisa nongkrong, ya kan? Ketemunya ya teman-teman itu aja, karena kita juga menjaga prokes kan, Yes. supaya nggak menyebar kemana-mana gitu. Jadi saat ini sih belum ada ya, belum ada. Teman-temanan aja lah, chatting-chatting lucu-lucu gitu aja, tapi ya. Suka yang lucu-lucu Nah, kan? iya. Udah disebut kriterianya salah satunya harus lucu guys kalau mau sama dia. Oh iya benar, tapi memang benar harus lucu. Karena kan aku udah serius ya. Kalau dia kayak, oh ya mati juga kan, gua kan. Nanti kita bahas lebih dalam apa definisi lucu menurut Tingli ya. Kita sekarang beralih ke Melvin dulu. Seperti apa sekarang hubungan percintaannya Melvin? Kalau pertemanan kan nggak usah diraguin ya kan, karena tadi juga udah dibilang komunitasnya juga tiap minggu pasti selalu jalan. Nah, PDKT gimana ya? Ada nggak yang lagi dideketin? Drum roll. Saya masih single. Apa saya suka sekali dengan jawaban percaya diri masih single terus ada rencana mau mendekati atau ada target dalam waktu dekat? Target ini agak susah ya, karena pandemi sekali lagi kayak omongan Dingli tadi. Mau pergi juga susah, kehalang berbagai macam faktor gitu ya. Iya, oke. Terus ya aku sih mengusahakan gitu ya, semoga tahun ini gitu bisa nggak single. Tahun ini sisa 3 bulan Oh my lagi. God, salah Tahun 3 bulan ke depan. Apakah Melvin akan memposting sesuatu di Instagramnya? Nantikan ya. Oke, kalau misalkan sekarang berarti posisinya lagi nggak ada PDKT-an, aku mau tahu dong seperti apa. Wah, ini udah tegang. Sebelum ditanya udah pada tegang mereka guys. Kapan terakhir kali pacaran? Terus berapa lama pacarannya? Oh, Kevin dulu. Ayo. Ya, Kevin dulu. Mereka saling lempar kalau sekarang bosnya udah nggak perlu, silakan Dingli mulai duluan, udah nggak perlu. Mereka udah langsung kompak guys, mau lempar-lemparan. Dari siapa dulu? Melvin kapan terakhir kali pacaran? Oh, saking banyaknya mantan harus diingat satu persatu. nggak terakhir pacaran 2019 2019 sebelum pandemi ya. pandemi. Yang ketahuan. Yang ketahuan. Yang ketahuan di sosial media. Dia takut salah jawab. Kok bukan tahun aku ya? Ini jawaban Diplomatis. sensitif ini Tapi soalnya. paling lama pacaran berapa lama pacaran terlama? Ingat gak? 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Jangan ditepuk tangan. Setia. Tapi sebenarnya pertanyaannya banyak. Kenapa nggak jadi? Kemana sekarang dia? Itu sebenarnya pertanyaan bisa merembet. Tapi kita makan dulu aja. Oke. Kapan terakhir pacaran? Cek. Udah lama banget ya pacaran aku 2019. Ya sampai sama kan Sama. 2019. Oh, sama? Iya, jangan. Jangan-jangan muncul soundtrack jodoh pasti bertemu. Paling lama pacaran berapa lama? 6 tahun. 6 tahun. Oh, ternyata ada yang lebih lama lagi ya dari Melvin. 4 tahun aja berarti udah lama loh itu. Beda tahun. Beda setahun. Setahunnya dianggap PDKT. Iya. Setahunnya dia ke PDKT 6 tahun pacaran. Tapi itu yang bikin kalian sampai sekarang masih belum ada lagi. Tapi pasti yang namanya kita tambah usia, bertambah umur, itu semakin apa ya, pengen punya komitmen yang lebih pasti dalam hubungan. Udah bukan yang main-main lagi kayak zaman SMA kok kayaknya pacaran, ganti-ganti pacaran, putus, ganti, kok kayaknya tuh jadi sebuah prestasi gitu. Itu kayaknya aku nggak setuju banget kalau misalkan ditanya dengan bangga pacarku ada. Oh, Bapak nggak setuju. Yang benar. Semua orang pernah salah. Oh, Semua iya. orang pernah ya, itu adalah masa lalu ya kan, masa lalu gak usah dibahas. Tapi kalau aku pribadi aku merasa emang itu bukan suatu prestasi ya kalau misalkan harus bangga dengan banyaknya mantan dan lain sebagainya. Tapi ada hal-hal nggak yang menurut kalian, komitmen seperti apa sih yang menurut kalian itu penting dalam sebuah hubungan? Yang kalau nanti kalian punya pacar, pasti kalian pengen komitmen itu. Gitu. Ada nggak hal-hal yang ya itu termasuk kalian boleh cerita juga sih kriteria yang kalian inginkan sebenarnya seperti apa? Dari siapa dulu nih? Dari Tingli. Kalau aku kriteria yang diinginkan ya seperti Yes. apa ya? Sama sebenarnya apa sih hal-hal yang menurut Tingli itu komitmen yang harus dijaga gitu dalam pacaran?
dijaga dalam pacaran. Nah, yang itu pasti paling penting ya, setia. Setia. Oke. Setia, iya dong. Semua Setia ya. orang pasti dalam hubungan menginginkan hal itu ya, Betul, kesetiaan. betul. Setia itu wajib, harus, karena kalau nggak bisa setia juga percuma. Ngapain pacaran gitu, have fun aja gitu. Terus kalau kriterianya ya, kriterianya pekerja keras, pintar, setia. Pekerja keras, pintar, setia. Betul ya, bagus ya, 2 jempol. Nanti setelah pekerja keras itu nanti dibagi lagi guys. Iya. Pekerja keras yang seperti apa, kayak gitu dan lain sebagainya ya. Tapi kalau Melvin, seperti apa? Sama ya. Jadi kurang lebih sama kayak yang dibilang Jimmy lah. Harus nggak boleh males, lalu dia harus setia Yes. dan pintar gitu ya. Pintar, wah itu harus banget ya. Harus. Kalau nggak diajak ngomong nggak nyambung juga, ribet sih. Iya, setuju. Apa satu hal yang menurut Melvin penting banget kalau misalkan nih ya ketemu sama cewek gitu ya, baru ngobrol aja bikin kamu langsung aku kayaknya klik banget deh sama orang ini. Apa satu hal yang bikin kamu kayak ini jadi apa ya, kayak semacam ini idaman banget lah gitu. Jadi kita biasanya kalau ketemu ngobrol-ngobrol ya kita bahas mungkin ada international issues gitu ya, atau ada masalah apa, kita bisa lihat caranya dia problem solving, mindsetnya dia, penilaiannya dia gimana gitu. Misalnya dari isu ini menurut dia analisisnya gimana, dari sana kita bisa lihat, wih, oke nggak gitu ya. Karena kalau misalnya dia bisa nggak ngerti apa-apa, pemikirannya nggak berkembang juga, dia mungkin cuma tahu barang branded atau Setuju. turn off kan gitu. Iya, setuju. Jadi abang tadi kalau misalkan udah disebutin kriterianya, salah satunya bisa bantu. Namanya kalau kita punya pacar, pasti kita berharap pacar kita ini bisa support kita, Yes. ya kan? Apapun yang kita lakukan bisa support kita. Jadi bicara tentang pekerjaan, ya kan, profesi kita, mereka bisa support. Apalagi tadi kalau Melvin bilang yang satu hal yang aku highlight, bisa bantu untuk problem solving. Iya. Nah, kalau seperti itu udah masuk kriteria banget, yang pintar itu tadi ya. itu yang sangat menjadi kriteria ternyata. Nah, kalau misalkan sekarang mau evaluasi nih, pelajaran apa yang paling melekat dan paling kalian ingat terus setelah putus sama mantan kalian? Deep talk. Ini kenapa nggak ada di skrip ya? Ini kan agak ini ya. Barusan saya tadi harus nyempil sedikit, sorry ya semuanya. It's okay, nggak apa-apa. Emang kalau profesional itu bisa banyak yang dikerjain nggak sih? Perlu sampel dikit. Oke, kalau aku Melvin dulu deh. Jangan kamu dong, kamu kan baru balik. Gitu ya, Baru hubungan ya. balik tapi kayak langsung disuruh mikirin tentang mantan. Berat ya emang ya kayak Berat. Berat banget. Gimana, coba boleh diulangin? Apa yang bikin kalian belajar dari mantan? Belajar dari mantan ya. Ini kok jadi ke flashback gitu, kayak tadi apa yang bisa dipelajari dari pandemi? Ini sekarang apa yang bisa dipelajari dari mantan kalian? Iya, mantan COVID atau gitu. Iya. Kalau dari yang dipelajari dari mantan, yang pertama nggak boleh sampai terutama perempuan ya. Ya. Jadi ada salah satu sahabat saya itu dokter, dia selalu bilang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Yes. Jadi cari orang yang memang mampu atau afford kamu gitu, untuk paling tidak orang ini sudah tahu dan punya planning mau seperti apa untuk menghidupi kamu, para cewek-cewek ya. Jangan, nggak boleh bucin, itu yang paling penting. Nggak boleh bucin, terus harus punya harus melihat cowok itu masalah komitmennya dia. Komitmen dia terhadap keluarganya dia dulu, terhadap dirinya dulu. Kalau dia ngurus diri sendiri masih berantakan, jangan coba-coba jadi sok superhero ya. Itu catatan, tolong di-bold. Jadi nggak boleh mengulangi hal-hal yang seperti itulah kita ke depannya gitu. Jadi kita harus belajar bahwa menerima kenyataan, mungkin yang orang kita suka itu masih belum siap. Lebih baik kita cari orang yang siap, yang bisa menuntun kita ke jalan yang benar. Ini kenapa Melvin dari tadi sambil ketawa-ketawa? Kenapa ya sebenarnya? Ya ini nggak boleh, ini namanya insider ini. Aduh. Ini berapi-api banget gitu ini. Sambil diingat-ingat. Kok jadi panas ya, Bo? Padahal kita lagi di bawah AC ya, tapi kalau tambah panas ini kayaknya ya. Oke. Aduh. Kalau Melvin, gimana Melvin? Hah? Gimana Melvin? Udah kayak ngeblank gitu ya, gara-gara dengerin dingling, oh iya kayak gitu. Itu kan dari perempuan, sisi perempuan. Nah kita sekarang mau tahu kalau sisi laki-laki itu seperti apa.
Kalau aku mungkin simpel aja ya. Jadi cowok jangan suka bermain api gitu ya. Jangan suka bermain api. Benar. Jangan suka bermain api. Jangan kita merasa good looking atau kita merasa kita di atas angin gimana lalu bermain-main dengan api gitu ya. Bisa kebakaran. Api udah panas guys. Semakin dia dikasih minyak, semakin dia bisa lebih besar lagi. Lebih kalau mungkin pasangan lebih cari yang partnership lah ya. Kalau kayak maksudnya yang satunya juga merasa wah gue lebih gini nggak mungkin bisa berhasil. It won't work. Jadi lebih baik bukan cari kaya atau enggaknya, ataupun ganteng atau enggaknya, lebih cari cocoknya gitu, komitmennya bareng-bareng. Itu sih. Kaya juga nggak menjamin kan? Roda kan berputar gitu. Yang penting sama kalau kerja harus sama-sama mau kerja ya. Sama-sama bertanggung jawab sama keluarga gitu. Itu sih. Luar biasa hari ini di hari Jumat yang mendung ini nggak bisa dibilang tapi kok kayaknya enak gitu ngobrol deep talk tentang relationship sama mereka berdua ini saya bisa dapat sesuatu gitu. Hai. Terima kasih udah mau terbuka tentang bagaimana kehidupan percintaan mereka. Sekarang kita waktunya bagi-bagi hadiah karena kayaknya followersnya dari tadi yang udah join di sini sama kita semuanya setia banget ya. Kita sekarang mau bagiin hadiah buat kalian. Jadi sekarang silakan semua standby, dipegang handphonenya, siap-siap jarinya harus bergerak cepat karena hari ini mereka berdua mau bagiin hadiah sama Bini Taylor juga tentunya mau bagiin hadiah. Kita akan cari 3 orang pemenang. Nanti masing-masing pemenang itu akan mendapatkan voucher gratis menginap 1 malam di Gunawangsa Hotel Indonesia persembahan dari Dingli dan free collagen drink persembahan dari Melvin. Tepuk tangannya dulu dong, mana tepuk tangannya? Di sini banyak sahabat dahsyat ya guys. Jangan kaget kalian ya denger di sini. Kita aja semangat karena kalau bisa kita yang dapetin hadiah juga ya. Saya pun mau kalau dapetin. Ini luar biasa. Gak main-main hadiahnya 1 malam di Gunawangsa Hotel Indonesia plus free minuman itu bisa sambil staycation sambil minum minuman sehat guys. Wah luar biasa sambil melihat pemandangan ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Nanti yang tercepat tim akan langsung lihat ya siapa yang tercepat menjawab dialah yang akan mendapatkan hadiah pertama. Selain di Surabaya, cabang Bini Taylor ada di kota mana? Jadi ada 2 nih, cabang ini adalah cabang yang kelima, tapi kita ada di 2 kota. Selain di Surabaya ada di mana? Siapa yang tercepat? Dia yang akan. Wow, banyak sekali yang jawab. Ini kayaknya langsung kita udah bisa temukan ya. Tim, bagaimana? Jawabannya adalah, udah kita close ya. Kayaknya udah banyak yang benar ya. Kita close. Jawabannya adalah Jakarta. Kalau di tim boleh ditulis siapa yang tercepat, nanti langsung akan kita umumkan. Oke. Pemenangnya adalah Stephen Lodi. Ya, selamat untuk Stephen Lodi. Stephen Lodi yang memenangkan voucher yang pertama. Hadiah kita yang pertama. Silakan Stephen Lodi bisa langsung DM ke Instagram Bini Taylor untuk redeem hadiahnya. Oke? Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Pertanyaan yang kedua, jangan lupa kalian harus jawab dengan sangat cepat karena emang hadiahnya sangat luar biasa dan menarik. Yang kedua, kalian tebak, ini random banget sih, tapi kalau misalkan keberuntungan nggak akan kemana guys. Yang namanya rezeki nggak akan kemana. Foto apa yang terakhir kali ada di galeri Dingli? Wah, Dingli langsung siap-siapin ya, di sini handphonenya ya. Saya hapus dulu. Jangan dihapus, nggak boleh dihapus. Apapun itu, kalian harus tebak kira-kira apa foto terakhir yang ada di galeri ini. Handphone sudah ditaruh di meja, jadi silakan kalian tebak kira-kira apa foto terakhir yang ada di HP-nya Dingli. Yuk, langsung aja. Contoh misalkan, screenshotan transferan gitu. Oh, boleh banget, gak apa-apa. Oke, silakan ini boleh dibuka, jangan dihapus tapi kita akan langsung nggak mati kan? Enggak yang mati. Ya, HP-nya banyak ya. HP pribadi ya. Iya. Yo guys, apa kira-kira? Waduh.
Yo, siapa? Ini semua udah pada jawab nih. Ada yang jawab selfie, kerjaan, OOTD, makanan, bihin. Yang jawab bihin lumayan banyak. Baju, foto just bihin. Apalagi nih, foto sendiri, make up, banyak. Nah, di sini kita akan tunjukin ke depan ya. Kita akan close setelah ini. Yuk, Dingli boleh maju mungkin, mau tunjukin ke teman-teman. Kita close, 3, tahan dulu, 3, 2, 1, close, terakhir di Melviners. Dan jawabannya adalah kura-kura guys. Astaga. Ini kura-kuranya Dingli. Iya. Kura-kura di rumah. Iya. Oke. Lagi bikin. Kira-kira siapa nih yang paling bener nih kalau kayak begini? Nggak ada yang jawab kura-kura, guys. Nggak ada yang jawab hewan peliharaan gitu, nggak ada ya. Kalau gitu yang kedua apa nih? Dingli, apa yang kedua? Kalau misalkan nanti nggak ada yang betul pun, nanti kita cek HP-nya Melvin ya guys ya. Siapa tahu ternyata ada PDKT-nya Melvin di situ. Jangan-jangan fotonya Dingli. Waduh. Yuk, apakah kira-kira? Ini sebenarnya mau pesen makanan sih tadi. Oke. Cuman gimana ya lagi ya? Ya udahlah. Wih, jawabannya Makanan adalah dibikin. makanan. Ini tadi snack yang kita makan sebelum kita live Instagram. Betul, Dingli? Iya betul. Nah, kita akan langsung lihat siapakah pemenangnya. Pemenangnya adalah Ivana Tantoyo. Ya, akun atas nama Ivana Tantoyo yang menjadi pemenang. Oke, silakan nanti pemenang Ivana Tantoyo bisa langsung DM ke Bihin ya untuk redeem hadiahnya. Pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Ini cepet-cepetan ya. Sebutkan berapa uang cash yang ada di dalam dompet Melvin. Yuk Melvin langsung ambil dompetnya. Gimana kan dompet? Ada di kantong atau di tas? Sambil diambil dulu. Nanti kita sambil lihat. Yuk, berapa kira-kira uang cash yang ada di dompetnya Melvin? Tahan aja dulu di situ, nanti kita maju ke depan, kita hitung di depan ya. Yuk, semua tebak dulu. Ini ada yang jawab 50.000, 1 juta, 2 juta. Ini sekalian nggak usah malu, jawabnya terserah. Berapapun boleh kalian jawab. 10.000 buat parkir. Ini waktu pandemi loh guys ya. Yuk, Saya sudah lama gak keluar rumah ini. yuk, kita akan tutup sesaat lagi. Siap-siap. Kita countdown langsung ya. Udah banyak nih yang jawab nih. Kita countdown 5, 4. Oh belum? Masih belum? Oke, kita tahan dulu sambil dihitung di sini boleh. Udah. Belum. Jangan ditunjukin dulu aja, kita lihat di sini. Bisa dibuka. Bapak pengen ya? Cuman Bapak pengen tahu ya? Cuma dua. Aduh. Kalian udah dengar belum tadi? Krunya Udah kita tutup ya. Ada yang Kita bener nggak? Belum. kita tutup ya. Kayaknya belum ada yang benar tapi nih guys. Oke. Aku aja nggak tahu berapa. Udah? Aku tahu. 3, 2, 1, close. Berakhir di Tintin 789. Yo, sekarang kita tunjukin ya guys, berapa uang cash yang ada di dalam dompet seorang Melvin. Cluenya 2 lembar ya, cuma 2 lembar. Cluenya cuma 2 lembar. Belum sempat KTM guys, cuma 2 lembar. Lembar yang pertama silakan dikeluarkan. Ternyata dolar habis itu guys. Yang pertama 5.000. Ini di sini aja sampai ada yang bilang gini, ya ampun. Ya ampun itu maksudnya apa? Humble banget ya Melvin ya. Humble banget, duit cuma 5.000. Lembar yang kedua Melvin boleh dikeluarkan. Ini lembar terakhir loh di Lembar terakhir. Belum ada yang jawab. Belum ada yang jawab. Nah tapi kayaknya kalau yang habis ini ada yang mendekati. Kasih clue, 1 lembar lagi. Kayaknya tadi ada yang udah jawab nih. Wah ada yang bener di situ. Yuk langsung dikeluarkan. Lembar kedua ini. Lembar kedua. Terakhir. Ayo, saya butuh suara astaga lagi, boleh astaga? Lembar yang kedua 2.000. Kayaknya tadi ada yang jawab 7.000. Kalau nggak ada 7.000 pun mungkin boleh dimenangin antara yang jawab 5.000 atau 2.000. Ada yang jawab 2.000 kalau nggak salah. 1.200. 1.200. Keterlaluan banget 1.200. Untung nggak ada yang jawab, ada pakai 2.000 bener tuh. 2.000 ya. Oke.
Tapi kalau nggak salah ada yang jawab 7.000 tuh tadi di bawah. Sebelum dikeluarin 2.000 itu ada yang jawab 7.000. Iya ada. 70 deh. Enggak 7.000. 700 tadi, 700.000 tadi. Sama 70.000. Bentar. Anda terlalu melihat Melvin. Yang paling 2.000. Itu ada cc.sela. Ya, cc.sela itu. Bener kan ada 2.000-nya? Yes, Siapa? cc.sela. Betul. cc.sela double L double A. 7.000. Hadiah yang keempat, uang 7.000, guys. Ini uang di dalam dompet Melvin, guys. Siapa yang mau? Oke, silakan boleh duduk lagi. Itu tadi kita udah bagiin hadiahnya. Tapi ternyata Melvin hari ini mau bagiin hadiah lagi ya. Kita mau kasih. Ya boleh pakai hand sanitizer dulu. Kita mau kasih hadiah lagi ya. Kita mau bagiin 2 hadiah lagi buat kalian karena antusiasnya luar biasa sekali. Kita mau kasih 2 hadiah lagi yang kali ini kita mau menangin ini guys, free minuman kolagen. Free minuman kolagen untuk 2 orang. Untuk 2 orang, ya. Yuk siap-siap dijawab lagi pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. Oke, kita balik lagi aja deh kalau gitu. Siap-siap ya. Pertanyaannya adalah tebak apa barang terkecil yang ada di dalam tas Dingli. Ayo langsung. Dingli boleh tasnya? Boleh diambil dulu. Silakan kalian tebak dulu. Ini free minuman dari Melvin, persembahan dari Melvin, kolagen buat kalian yang berhasil menjawab. Ya, karena kita lihat antusiasnya luar biasa. Berantakan loh. Dibuka di meja boleh. Terkecil. Barang terkecil. Berantakan banget. Apa kira-kira barangnya? Lipstick, tisu. Nggak ada yang paling kecil. Ada yang paling kecil? Ada. Ada ya? Kecil banget ada. Sudah ada kecil banget, cluenya kecil banget. Kita lihat apa aja jawaban yang sudah diisi oleh para followers Bihim Taylor. Dompet kayaknya gede ya. Ini ada yang jawab dompet juga gedean kayaknya. Kayaknya kalau Dini Dompet kecil. dompetnya gede banget. Kayaknya kartunya kan banyak banget pasti biasanya. Bukan kredit. Anting. Mohon maaf ada yang jawab kancing. Sewaktu-waktu kancingnya lepas ada kancing cadangan. Mohon maaf kalau bawa kancing harus bawa yang namanya penjahit. Gimana benang sama penitinya coba? Sama jarumnya. Panggil bikin aja. Solusi Taylor kali ya. Eyeshadow, anting, hairpin, karet rambut. Ada yang jawab cuma hahaha. Kita lagi games, lagi tebak. Jawabnya hahaha. Gak apa-apa, emang netizen ini sangat menyenangkan sore hari ini. Eyeliner, masker cukup gede ya. Permen, Ada yang bener. jawabannya kocak semua. Belum ada yang benar. Belum ada. Dan tadi yang aku sebutin belum ada ya. Yuk, sebutin terus. Kategorinya. Koin, kategori, satu kata. Kategorinya apa? Cluenya apa? Dimakan. Cluenya dimakan guys. Ternyata Dingli bawa kuaci di dalam tasnya. Ayo, kaget gak kalian kalau Dingli bawa kuaci? Ayo apa guys? Dimakan permen. Ada. Bukan. Permen bukan. Gampang loh dimakan. Pandemi apa ya? Ayo guys, udah dikasih clue dimakan masih ada yang jawab gantungan kunci. Pil. Kalian bikin. Ada yang bener tuh pil. Pil, betul? Jawabannya adalah vitamin. Ini benar vitamin Betul, nggak? vitamin. Obat, Vitamin C. Jadi yang jawab pil mungkin kita kasih hadiahnya ya. Siapa yang jawab pil? Harus bawa ya guys. Tadi maunya ini, tapi nanti aku digede. Kalian sih luar biasa ya, pacak-pacak semua. Udah dibilang dimakan masih gantungan kunci. Enggak, kalau saya nggak suka makan yang gantungan kunci. Belum bisa main kuda lumping. Oke, siapakah pemenangnya? Pemenangnya atas nama akun Altanuja. Belakangnya pakai DJA. Altanuja. Oke, selamat. Ini hadiah yang terakhir. Hadiah terakhir untuk free kolagen ya.
Loh, ada satu lagi. Ayo, satu lagi ya, satu lagi. Berapa ukuran sepatu Melvin? Wah, ini harus. Yuk cepet guys. Ayo guys, berapa ukuran sepatu Melvin? Melviners mana suaranya? Ya nggak mungkin. Nih, jangan bilang loh. Ada orang-orang tuh set diukur sama gitu. Sampai segitu ya. 41, 41, 41, 42, tahan dulu. 42. Bener. Oh, sudah ada yang benar langsung. 42. Bener. Kamu nggak tahu? Kelihatan lah 42. Apa yang aku nggak tahu? 42 ya. Sama kita kayaknya 42. 42. Tapi jangan diminta. Sudah? Jennifer. Siapa pemenangnya? Jennifer Lauren. Oke, selamat Jennifer Lauren berhasil mendapatkan hadiahnya. Jangan-jangan siapa nih Jennifer? Jennifer Lauren kok kayaknya mengenal Ah. aku banget. Oke, kita lanjut ya. Kita sekarang akan main games sama mereka berdua. Games lagi. Ini games lagi nih, ini gamesnya seru banget, jamnya seru banget. Tapi kita akan bermain secara tim. Karena tadi di awal kan aku juga udah informasi ke kalian kalau misalkan hari ini selain yang on frame, semua tim di balik layar kita juga semua sudah tes antigen dan semuanya udah dinyatakan negatif. Jadi aman ya guys ya, kalian nggak perlu bertanya-tanya, kita udah kasih tahu. Karena di sini juga prokesnya ketat, kita semua tetap menggunakan masker meskipun sudah dinyatakan negatif. Nah sekarang silakan kalian pilih satu orang, jadi mainnya harus berdua. Dingli harus cari tim di sini laki-laki, terus Melvin harus cari satu perempuan. Jadi nanti kita akan main games ini. Yuk, silakan. Silakan, langsung pilih aja mau yang mana, Yuk, Mas, ayo Mas. yuk kita sambil siapin tim dulu ya. Ini. Oh, enggak apa-apa aja. Yuk, let's go. Oke, enggak apa-apa ya. Mas Herdu. Ayo. Minum dulu nggak? Enggak apa-apa. Ini tadi Oke, yang dulu sudah kita. ketemu timnya. Ayo Mas. Oke, Tasnya enggak ada yang sama. silakan Melvin boleh di sebelah kanan saya. Oke, ini timnya Melvin, ini timnya Dingli. Semua bisa masuk frame nggak Ayo nih? Mas. Nah, ya kita foto 1, 2, 3. Kayak mau foto keluarga jadinya, dempet-dempetan. Oke, boleh kenalin nama timnya Dingli siapa namanya Mas? Imam. Mas Imam. Nama asli atau nama panggung? Nama asli. Yang sebelah kanan namanya siapa? Geta. Imam dan Geta ini akan menjadi tim dari Dingli dan juga Melvin. Nanti caranya gampang banget. Caranya adalah nanti salah satu dari mereka di tim akan memegang sebuah kata, memegang papan dengan sebuah kata. Kemudian nanti salah satunya harus memberikan clue. Memberikan clue-nya untuk bisa mereka menjawab jawabannya apa gitu, kata-kata tersebut. Kayaknya udah paham banget gitu kan ya. Nah, nanti kita akan main secara bergantian. Mungkin Melvin sama Dingli boleh shoot dulu, gunting kertas batu. Yang menang dia yang terakhir, yang kalah pertama. Oke, nanti Melvin menang. Yang menang terakhir, oke. Yang menang terakhir, jadi yang kalah duluan. Silakan boleh. Jadi bisa atur strategi dulu, bisa atur frame dulu. Nah, bisa istirahat dulu, bentar ya. Duduk ya? Atau di mana? Oke. Oke. Udah ya, mereka sudah ada di sini. Sekarang yang pegang papan siapa? Melvin atau? Oke. Yang pegang papan, berarti nanti harus menebak. Nanti Melvin akan memberikan clue. Atau agak maju aja ya. Oke, Melvin di sini. Oke. Nanti Melvin harus memberikan clue-nya apa. Kemudian partnernya harus menjawab kira-kira kata-katanya apa. Paham ya? Jadi kata-katanya pasti cuma satu ya, cuma satu kata ya. Jadi pasti cuma satu kata, sedangkan Melvin boleh memberikan clue. Misalnya jawabannya misalkan salad gitu. Bisa memberikan kata-kata clue-nya makanan sehat misalkan gitu. Itu contohnya. Oke? Yuk silakan, boleh diangkat papan yang pertama. Waktunya 10 menit. Belum. Waktunya 1 menit nanti. Clue-nya berapa panjang nggak apa-apa. Satu kata. Sampai dia jawab. Sampai aku bisa jawab gitu. Nggak tahu dia. Sampai dia Satu kata enggak kan? Atau iya.
Cuma Enggak banyak. bebas kan? Bebas. Sampai bisa menjawab. Kalau misalkan nggak bisa, bilang pas. Langsung ganti. Karena kita cuma punya waktu 1 menit. Nanti dalam 1 menit berapa kata yang berhasil dijawab. Oke. Begitu diangkat. Doain ya, guys, ya. Jangan guys. Oke. Oke. Siap, Navin boleh agak serong sedikit supaya nggak menutupi Nggak apa-apa. kamera. Oke, sip. Oke. 1, 2, 3, go. Nah. Nah, Iya, iya. dia Shopping. Tas. Tempat shopping. Mall. Supermarket. Pasar. Yes. Oke. Serangga Semut. hijau. Belalang. yes, betul. Next. Yuk, waktu terus berjalan. Alat transportasi panjang. Bus. Kereta api. Yes. Next. Dia nggak tahu adalah. Kecap. Next. Animasi. SpongeBob. Patrick. Yang tadi, yang Upin tadi. Ipin. SpongeBob. Yang tadi. Upin Ipin. Kamu udah mau jawab kategori. 10 detik lagi. Doraemon. Kartun. Yes. 10 detik terakhir ya. Berapa detik? Gua bawa Oke. susah. Oke. Kita hitung terakhir. Ya. Kita hitung terakhir. Silakan boleh geser keluar dulu. Oke. Silakan. Karena gini. Kamu yang bagian jawab apa? Maju ya. Berapa yang harus saya kalahkan berapa? Yang banyak mungkin. Ayo maksimum. Yuk. 4. Berarti harus Oke. jadi 4. Ya, yuk. Kecil. Siap. 1 menit ya. Sabar. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ayo ini teman, ini bisa praktekan. Super Junior. Pas. Pas. Rambut susah disisir. Besar. Bulat. Ayo masih mam. Jawab. Jawab. Ada keriting rambutnya? Alat. Enggak. Jenis rambut. Pas. Buat sih. Dimakan tiap hari. Dimasak. Nasi. Yes, taruh sini. Yes. Bulat. Kita injak. Bumi. Yes. Betul. Bulu ayam. Buat bersih. Kemucing. Yes. Betul. 5 detik lagi. 5 detik. Kirim email. Pakai. Oke. Mas Ima mau mikir mungkin kirim email pakai apa? Yang pasti bukan merpati ya Mas ya. Bukan. 3. Ada lagi. Tuker ya. Oke, kita lagi ya. Next round. Sekarang yang nebak gantian ya. Iya. Hah? Oke, boleh. Boleh. Gantian aja. Yang jawab Melvin. Kita ngomongin dulu. Ronde pertama Melvin mengumpulkan berapa poin? 4. Kemudian Dini mengumpulkan 3. 4 dan 3. Sementara tertinggi Melvin. Nah, sekarang kita masuk round yang kedua. Kita tukar, ya. Kita tukar sekarang Melvin yang akan menebak. Oke? 1 menit ya. Kita kalahkan. 1 menit, siap? Wenda, timer 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Bagian tubuh di wajah. Di bawah hidung. Di bawah hidung. Bibir. Mulut. Ada. Ayo. Warna hitam. Kumis. Kecil. Seperti bintik di wajah. Pas. Next. Istrinya Kak Habibie. Yes, betul. Foto diri sendiri. Bersaing. Yes, betul. Peralatan make up paling dasar buat cewek. Enggak. Oke, next. Berapa detik? Di cincin. Berlian. Iya. Oke, next. Pelabuhan di Surabaya. Perak. Iya. Waduh, berat nih. Atlet bulu tangkis yang tengil.
aja ya. Iya. Yes. Grup band terkenal. Kalian luar biasa. Ayo kita Pan. Oke. Mas. Oke. 1, 2, 3. Kalian luar biasa. Udah. Apa sih ini? Thailand. Kumis lagi. Bagian wajah, hidung, hitam, kumis. Iya nggak? Tapi nggak salah juga sih. Benar. Nggak salah. Yang paling lucu itu apa? Tengil itu loh. Pemain bulu tangkis tengil. Ya kan terkenalnya. Tadi kirain udah mau jawab jamet gitu, ternyata bukan ya. Ternyata. Yuk, next. Ini yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Udah menang pasti ya. Oke, pemenangnya adalah Melvin. Soalnya ini semua udah terjawab kata-katanya. Iya. Yeay, congrats. Yuk, Melvin sama Dewi boleh join lagi di sini. Kita sudah hampir berada di penghujung acara hari ini. Oke, silakan boleh join di sini dulu. Mungkin kita berdiri dulu kali ya. Dan kita mau invite lagi sesaat lagi Ko Abraham untuk boleh join barengan sama kita. Tapi mungkin sebelum Ko Abraham join lagi sama kita, mungkin boleh dong satu-satu dari Dini dulu harapannya untuk bikin apalagi dari workshop cabang yang kelima ini, harapan dari Dini apa untuk Abraham tim dan juga untuk bikin film. Kalau dari saya sih, Mungkin kita agak maju ke depan kali ya biar lebih kedengaran. dari aku sih harapannya semoga Bihin makin maju, bikin jasnya makin keren-keren, warnanya makin lucu-lucu, biar bisa dipakai cewek, cowok, semuanya udah mulai bisa stylish pakai Bihin. Semoga makin sukses, makin berprestasi tentunya jadi kebanggaan Indonesia. Amin. Dari Melvin, harapannya? Sama kayak Dingli ya. Semoga makin sukses, makin berprestasi, membanggakan kota Surabaya juga, dan nggak bosan-bosan sama kita gitu ya. Ya. Oke, dan pastinya setelah cabang yang kelima ini kita juga tentunya berharap semoga ke depan Bihin lebih memperlebar sayap lagi, semakin ada banyak di kota-kota besar lainnya. Kalau sekarang udah ada di Surabaya dan di Jakarta, mungkin next akan ada di kota-kota kalian juga mungkin yang sekarang join di sini tapi kalian bukan di Surabaya dan di Jakarta. Semoga kita juga berharap nanti kedepannya Bihin bisa ada di kota-kota kalian dan kalian juga bisa langsung punya koleksi-koleksi terbaik dari Bihin, karena emang jujurly ya. Kalau sekarang orang-orang bukan honestly lagi tapi jujurly, emang kualitasnya sebagus itu ya, dan cocok untuk dipakai buat segala occasion. Oke, thank you banget Dingli dan Melvin, mungkin boleh duduk dulu di belakang karena sekarang waktunya kita mau invite untuk Ko Abraham, boleh join dulu di sini secara simbolis. Mungkin untuk event kita hari ini kita juga mau potong tumpeng, dimana ini maknanya juga bagus banget potong tumpeng hari ini, supaya kita doain ke depannya Bihin bisa lebih sukses lagi. Dan tentunya kalian jangan kemana-mana ya, karena nanti setelah ini nanti siap-siap juga Billy akan memilih satu orang pemenang untuk satu style jazz, dan Melvin juga akan memilih satu. Kita invite lagi ke Abraham, yuk kita kasih applause sekali lagi. Yeay. Abraham silakan boleh gabung di sini. Ya, bertiga dulu mungkin boleh on frame ya. Habis ini Abraham akan potong tumpeng secara simbolis. Mungkin silakan Abraham untuk menuju soft opening dari Bihin. Oke. Yuk 1-2 aja mungkin. Kita berdoa berharap sekali lagi semoga Bihin Taylor semakin sukses ke depannya, amin. Semakin banyak cabang-cabang baru ke depannya. Tepuk tangan virtual yuk sekali lagi semuanya. Yeay, thank you. Congratulations banget Ko Abraham, semoga semakin baik ke depannya. Sehat selalu, sukses selalu juga buat Ko Abraham dan seluruh tim. Sini kita makan bareng ya. Ini agak ganggu kenapa? Boleh kita satu kali lagi, kami belum kedapatan. Yes, oke. Oke, ini Melvin ini yang bentuknya begitu. Saya. Oke, dengan demikian proses telah dilakukan. Sekarang kita akan lihat mereka berdua akan saling suap nasi kuning, guys. Ya. Covid. Oke, silakan boleh ditaruh. Ya, thank you.
Dari Ko Abraham mungkin ada yang mau disampaikan buat Dini dan juga Melvin kalau tadi mereka sudah berikan harapannya untuk bikin mungkin ucapan terima kasih dari Ko Abraham. Ya, aku mau ngucapin thank you banget buat Dini sama Melvin yang sudah selalu support Bihin. Maksudnya bangga sih bisa terkenal sama kalian. Kalian orang muda yang luar biasa tapi humble juga. Di hari-hari ini kan banyak banget ya, maksudnya kayak yang anak-anak muda yang crazy rich tapi tengil-tengil tadi katanya. tapi ketika kenal mereka berdua shock sih ketika lagunya nggak tengil kayak gitu. Ya, dan hari ini mereka berdua benar-benar hadir di live Instagram ini dan mereka very inspiring. Semoga boleh menginspirasi teman-teman yang lainnya semuanya ya. Oke, thank you. Sekarang kita akan umumkan pemenangnya ya. Kita akan umumkan pemenang. Dimulai dari siapa? Milih dulu. Silakan. Melvin akan memilih satu dan Dingli juga akan memilih satu. Siapakah kira-kira yang akan memenangkan hadiah? Masing-masing akan mendapatkan satu setel ya, Suit by Bihin Teller. Oke, bersiap-siap ya guys. Sesaat lagi, siapa tahu mungkin di antara kalian hari ini yang nonton itu kalian juga sudah join kemarin live untuk yang join live Instagram, maksud saya itu sudah join untuk ikut giveaway ya. Jadi kalian bisa siap-siap juga. Dan nanti setelah mereka umumkan, tentunya nanti dari tim Bihin Teller juga akan langsung menghubungi. Dan nanti kalian juga seperti tadi dikatakan juga, kalian bebas memilih apapun warna untuk koleksi yang kalian pilih selagi stoknya ada. Oke? Kita tunggu sebentar ya. Tuh kalau kalian di belakang, Melvin dan Dingli sekarang lagi sibuk untuk memilih. Kira-kira siapakah the best outfit of the day? Sudah? Kita mulai dari Dingli dulu ya. Dingli silakan boleh maju di depan saya, bersebelahan di sini untuk mengumumkan pemenang pertama. Satu setel Suit by Bihin Teller. Mungkin boleh dikasih dulu alasannya apa kalau dari Dingli memilih ini. Cluenya ya, dia pakai jas hitam, terus dalamannya juga hitam, sepatunya on point keren, ambil fotonya juga bagus, lokasinya bagus. Oke. Ada wine gitu belakangnya. Oke, ditunjukkan dan pemenangnya adalah Randy Hermawan Lee. @Randy Hermawan Lee. Congratulations. Yeay. Pemenang yang pertama ya, selamat. Nanti kalau kamu join di sini boleh DM ke Bihin atau kalau belum nanti dari tim Bihin juga akan langsung konfirmasi. Ya, sekarang yang kedua, Melvin yang akan memilih. Silakan alasan Melvin kenapa memilih pemenang yang kedua ini. Silakan Melvin. Jadi ini pemenang berikutnya ini karena keputusan bersama Dewan Juri ya. Nilai terbaik berarti ya, karena diputuskan bersama berarti. Diputuskan bersama gitu. Terus kita langsung aja ditunjukkan. Di describe dulu. Oke, langsung. Oke. di describe gimana? Bingung guys, grogi kalau mau describe cewek guys. Oke, dan pemenangnya adalah boleh ditunjukkan Alexandri Anidia. Nadia. Gimana sih? Andriana Dia. Ya, Andriana Dia. Oke. Alexandriana Dia. Congratulations. Congratulations, itu tadi dua pemenang yang masing-masing mendapatkan satu Style Just by Bihin Teller. Oke, mungkin terakhir kita boleh on frame semua di depan. Kita mau pamitan dengan semua yang udah join. Wah, ini udah jam berapa nih? Wah, udah hampir 2 jam. Kalian udah join bareng di live kita hari ini. Thank you so much buat kalian. Kita tentunya berdoa berharap. Kayak mau foto ya kita ya. Tapi mungkin kita mau dari kita juga tentunya sekali lagi berdoa semoga progres dari workshop Bihin Teller yang kelima ini yang ada di Manyar boleh cepat selesai progresnya, boleh segera buka juga, nanti seluruh warga Surabaya bisa main ke sini, mampir ke sini untuk bisa langsung fitting karena tempatnya juga keren banget. Stay safe, stay healthy semua. Terima kasih udah join. Bye. Kita pamit ya. Thank you semua. Gimana cara end?